Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Saya izin di mute dulu ya suaranya. Saya Ya. nggak dulu teman-teman. Nanti kalau diskusi dibuka suaranya ya. Terima kasih sudah hadir. Kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Tadi ada konsultasi Pak Abdul Rauf ya tentang fanpage-nya, tentang akun iklannya yang katanya tadi apa dianggap melanggar ya. Ya Pak Rauf ya. Ya. Nanti kita bisa tunjukin ya, karena belum pernah pasang iklan tapi dianggap melanggar. Memang ada beberapa kasus murid yang begitu. Kadang kita belum pernah pasang iklan, pas mau riset aja sudah dianggap melanggar. Akun ini melanggar aturan iklan ya, padahal belum pernah pasang iklan ya. Itu beberapa orang kena seperti itu. Nah, itu yang periksa bukan manusia itu Pak, itu biasanya periksa robotnya Facebook. Jadi kalau kita dianggap melanggar itu robot yang periksa dan kita bisa mengajukan banding ya. Mengajukan banding supaya dibuka blokirnya. Ada beberapa murid yang berhasil dibuka blokirnya ya kalau mengajukan banding itu. Karena itu bukan dilakukan oleh manusia, oleh tim Facebook, tapi oleh robotnya. Robot Facebook, karena Bapak melakukan sesuatu yang mungkin baru pertama kali atau mungkin dia nggak kenal mungkin ya si robotnya. Dianggapnya melanggar, padahal nggak ada apa-apanya. Nanti kita lihat ya kalau Pak Rauf masih buka Facebooknya, kita lihat tentang masalahnya tadi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang riset mendalam ya, sesuai dengan video itu. Riset mendalam sampai menemukan custom audience ya, filter audience ya yang sudah di bawah 1 juta ya. Jadi filter audience itu kita ambil standarnya di bawah 1 juta supaya anggaran iklannya hemat ya. Jadi tidak ada aturan dari Facebook di bawah 1 juta ya, ini pengalaman kita aja. Karena sebelumnya juga saya pernah pakai di atas 1 juta pemirsanya ya. 1 juta sampai 5 juta pernah pakai juga ya. 1 juta sampai 5 juta, bahkan pernah sampai 10 juta pernah target pemirsanya. Tapi dengan anggaran kita yang kecil 25.000, tes pasar itu kelihatannya terlalu lebar, terlalu jauh, ya, terlalu besar, sehingga untuk mendapatkan closing itu untuk orang awam pemula agak lama, agak susah ya. Nah, begitu dipersempit di bawah 1 juta, saya coba ya dari berbagai panduan saya praktekin, terus di kelas juga dipraktekin di tatap muka, dia dipraktekin di kelas tatap muka waktu itu. Akhirnya yang di bawah 1 juta itu lebih cepat dapat respon ya, baik respon yang nanya maupun respon penjualan ya. Ada yang cuma 300.000 pemirsanya, ada yang 500.000, ada yang 700.000, 800.000. Ada juga sih yang di atas 1 juta dapat respon ya. Tapi yang saya dapat laporan banyak yang di bawah 1 juta untuk pemirsa awal. Pemirsa awal saja di bawah 1 juta supaya kita dapat orang yang berkualitas yang ngeklik atau yang nonton video. Dan kita mau carikan orang yang custom ya, orang yang basic, custom sama lookalike ya. Untuk orang yang basic, yang sekarang kita riset ini yang basic ya. Basic itu kalau ditembak pertama dapat penjualan itu bagus sekali ya. Jadi kemarin kita sering dapat penjualan itu dari pemirsa basic malah ya, iklannya cuma 1, murid-murid banyak dapat penjualan kalau pakai anggaran 25.000 itu. Terus kalau kita tembak di iklan yang kedua, iklan custom, nah itu bisa juga jadi penjualan lebih cepat lagi ya, kalau sudah terkumpul ya, orang-orang yang di basic ditembak ulang. Nah, untuk dapatnya yang lebih banyak memang kita bisa nyari orang yang lookalike. Jadi nanti mendapatkan orang yang 1 juta lebih, 1,5 juta misalnya, itu dari pemirsa yang ketiga, level ketiga, pemirsa lookalike audience. Di situ kita akan dapat pengunjung terus-menerus yang mirip dengan orang-orang yang udah di custom yang level 2. Jadi level 1, pemirsa level 1 itu untuk mencari filter orang-orang yang bertindak ya. Bertindak. Jadi tujuannya mencari orang yang bertindak, bukan yang membeli. Bertindak dulu, bertindak apa? Bertindak respon iklan. Responnya bisa menonton video kalau iklannya video, responnya bisa ngasih biodata prospek kalau iklan prospek, responnya bisa klik website kalau iklannya iklan traffic website ya, dan macam-macam. Nah, dari respon itulah baru kita tembak custom. Nah, orang-orang yang custom ini bisa lebih sedikit dibandingkan orang yang basic biasanya, karena jumlahnya kan tergantung anggaran. Kalau 25.000 sehari, iklan custom itu videonya ditonton kita 1.000 ya. Iklan traffic
Kalau 25.000 tuh paling dapat 25 traffic, 25 kunjungan. Ya paling tinggi 50 kunjungan, 25 sampai 50 kunjungan. Dan traffic. Jadi jauh bedanya antara traffic sama video. Nah, dari situ baru kita tembak iklan yang kalau mau lebih banyak, wah saya trafficnya iklan custom pemisah customnya masih sedikit nih, masih di bawah 1.000, ya baru 500 nih. Kalau kita ngiklannya nggak bisa, nggak dapat target orang, iklan kita nggak efektif kalau cuman target orang yang di bawah 10.000 lah, masih sedikit ya. Jadi kalau kita mau nembak iklan custom, bagusnya orang yang di atas 10.000 ya. Nah kalau masih di bawah 10.000 gimana sih? Kita mau nembak orangnya 1 juta lebih, makanya orang yang custom dijadikan LLA, look like audience. Nah, tembaklah orang yang LLA bisa, ya, orang yang ketiga itu, level ketiga. Nah, sebelum beranjak ke sana, kita ada tanya jawab mungkin nih sebelum ke situ ya, karena teman-teman yang level basic ini, pemirsa basic masih riset, masih mencari persona, buyer persona ya. Kemarin saya sebut bahasanya buyer persona. Ciri-ciri pembeli, saya baca literatur itu, buyer persona itu orang-orang yang mirip, semirip mungkin dengan calon pembeli kita, karakternya. Itu buyer persona ya. Kalau dibaca literatur di bisnis ya, mau online atau offline, bisa online, offline sama. Buyer persona itu mencari orang-orang yang dekat kemiripannya dengan calon pembeli. Misalnya orang pembeli kosmetik ini ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya yang paling umum wanita, yang pertama itu ya. Yang kedua, dia suka kecantikan, ya. Dia suka ke spa misalnya, atau dia suka berkumpul, ya suka berkumpul, atau suka arisan, atau suka menjaga kebugaran diri. Nah, ciri-ciri itu tuh yang mengarah ke buyer persona. Ya. Jadi dirangkum dengan sebutan buyer persona ya ciri-cirinya. Semakin dekat ciri-cirinya, semakin banyak orang-orang yang kita kumpulkan ciri-cirinya itu, semakin dekat irisannya. Kan kemarin kita belajar filter tuh mencari irisan. Irisan orang yang suka tentang kecantikan sama suka dengan kosmetik, diiris. Lalu umurnya ya kita batasi sampai 50 tahun misalnya ya, 25-50 tahun. Itu diiris lagi dengan orang-orang yang suka bisnis misalnya ya. Jadi orang yang suka kecantikan, suka kosmetik, kalau nggak suka bisnis nggak diambil gitu ya. Nah itu kalau kita mau ambil peluang bisnisnya, orang-orang yang suka bisnis, diiris lagi peluang bisnis. Terus diiris lagi apa? Orang-orang yang punya tindakan pernah tekan keranjang belanja, order, ya. Diiris ke situ lagi. Jadi semakin diiris, makanya semakin kecil di bawah 1 juta. Kalau kita nggak iris detail, biasanya dapat seperti dulu saya di atas 1 juta. Bahkan saya pernah di atas 5 juta, 10 juta. Dulu waktu riset-risetnya yang tidak pakai filter, itu sampai 10 juta saya targetnya ya, 5 juta, 10 juta. Nah untuk mendapat penjualan susah sekali waktu itu ya. Anggaran iklan dari pakai 50.000, 100.000 per hari juga susah. Tapi dengan diiris yang kemarin yang itu 25.000 saja saya sudah bisa menghasilkan penjualan, atau murid-murid juga sudah bisa menghasilkan penjualan sebelum dapat custom audience. Itu kelebihannya kalau diiris. Ya. Oke, kalau ada kesulitan kemarin silakan ditanya, karena ada studi kasus Pak Rauf ya yang belum bisa riset karena terhalang akun iklannya diblokir. Terus siapa lagi teman-teman? Ada kendala nggak tentang riset kemarin? Saya Pak. Ya, gimana Wis? Iya, saya kan ikutin langkah-langkah di video ya Pak ya. Ya. Yang Pak Maksum tutorial kan. Ya. Dari lokasi, dari usia, dari minat, dari pokoknya sama persis dengan yang Pak Maksum lakukan. Kok saya dapatnya 18 juta Pak, bukan 3.200.000. Oh, malah lebih banyak ya? Iya, lebih banyak. Nah, sedangkan waktu diiris-iris juga masih tetap besar gitu. Mungkin pengalaman ngelihat status irisnya, irisannya tidak di bawah kota Nero, Bu, Nero. Tahu Nero nggak? Ya. Nah, biasanya kan orang itu gabungan, dia bukan dia atau maksudnya. Jadi posisinya atau, bukan dan. Kalau irisannya itu kan dan. Nanti kita lihat dan itu di mana. Kalau dan itu di bawah Nero, kalau atau di atas Nero dia kotaknya. Ya, nanti saya ini lagi, saya lihat lagi. Coba dilihat
kalau misalnya bisa di-share di sini share ya, baik Pak Rauf atau Bu Is ya. Ini juga Ya. ada WA nih, apa pesan nih, akun saya disable Pak. Nah, Pak Abdul Basit disable juga kayak Pak ini nih, kayak Pak Rauf nih. Pak Abdul Basit disable apa karena baru pertama ini pakai atau sebelumnya udah pernah pakai? Iklan Facebook. Saya akun saya disable permanen, Pak. Makanya saya mau coba akun Facebook yang lain deh. Disable Karena dulu permanen. pernah iklan Oh, pernah ngiklan. herbal. Iya, iya. Iya. Herbal. Pernah ngomong overclaim katanya disable permanen, makanya udah lama iklan Facebook lagi. Oh, Saya nggak tahu overclaim ya. apa saya nggak cocok dengan FB Ad. Makanya saya cuma iklan di Google Ads sama Marketplace iklan. Iya, iya, iya. Oke, pokoknya efek dari disable atau apapun itu bukan karena nggak cocok ya, karena mungkin dianggap melanggar, itu aja Pak. Jadi batasannya kita berpikiran positif aja. Kalau kita mau beriklan di Facebook atau Google, bukan karena kita nggak cocok, karena belum dicoba nih. Mungkin karena melanggar dianggapnya ya. Ada orang juga ngomong ke saya, Pak saya nggak cocok iklan di Google Pak, saya mau ke Facebook ah. Jadi saya sering nerima nih. Hari ini aja saya kemarin ya, hari ini tuh saya dapat murid juga ngomong, Pak saya belum pernah iklan di Google nih Pak. Saya udah sering iklan di Facebook. Saya mau coba di Google Pak. Jadi orang-orang itu macam-macam ya. Jadi ada yang dari Google ke Facebook, Facebook ke Google. Karena memang dua-dua itu yang paling hot ya. Bahkan ada kemarin satu orang lagi mau ke LinkedIn ya, LinkedIn atau LinkedIn ya. LinkedIn. Ada juga yang TikTok gitu ya. Saya belum nyoba yang gitu-gitu. Tapi kalau saya tertarik sepertinya di LinkedIn. LinkedIn kan lebih, LinkedIn atau LinkedIn itu lebih kepada profesional ya. Itu boleh kalau mau dicoba. Karena itu saya punya akun di sana banyak sekali profesional ya, orang-orang yang target pasarnya serius-serius lah untuk transaksi atau serius untuk udah dewasa semua lah pikirnya bisnis ya, di sana itu. Kalau mau coba di luar Facebook dan Google. Tapi kalau masih penasaran dengan Facebook dan Google, lebih baik di sini aja dulu karena Facebook Google ini saya rasakan tidak ada habisnya kalau digali juga ya. Facebook 2,5 miliar orangnya ya. Orang Indonesia yang online itu 160 juta, Facebook IG ya. Google 6 miliar yang online seluruh dunia. Nah, kalau jumlah penduduk Indonesia 250 juta lebih ya, mungkin 270 juta mungkin sekarang di Indonesia. Itu bisa dikatakan nggak ada yang nggak kenal Google ya. Yang berinternet tentunya ya, yang sudah berinternet. Kalau yang sudah berinternet itu kira-kira 200 juta orang. Ya, taruhlah orang Indonesia yang bisa googling ya, 200 juta. Nah, lebih besar pasar Google dibandingkan Facebook yang IG. Tapi dua-duanya saya bilang nggak pernah ada habisnya. Bahkan saya juga masih belajar ya, saya terus belajar dari dua tempat ini. Dulu saya beli video, beli e-book ya, terus praktik sendiri. Pokoknya kalau iklan sih udah 100 juta lebih lah habis di Facebook aja ya. Tapi itu lama, nggak sedikitnya. Sementara di IG karena masih baru kemarin iklan IG itu kan, IG itu kan nggak selama Facebook karena IG itu dibeli sama Facebook ya. Facebook itu dari tahun, saya pasang iklan Facebook dari tahun, udah kira-kira 8 tahun yang lalu lah saya udah pasang iklan Facebook, belum ada IG itu. 8 tahun Facebook sama Google. Jadi lebih dulu Google saya. Google udah 10 tahun lah pasang iklan. Kalau Facebook mungkin 8 tahun yang lalu. Ya. Waktu belum ada IG. Dan nggak serumit ini. Ya, agak Facebook dulu. Nah, sekarang lebih rumit karena pasarnya semakin banyak, dia juga punya indikator-indikator semakin banyak dan ada IG juga. Nah, sebenarnya itu semakin terbuka lebar untuk kita berkreasi ya untuk memasarkan produk ini di Facebook IG. Nah, akun yang disable itu biasanya pakai akun non bisnis. Coba teman-teman ikutin kemarin saya ada nggak arahkan pakai akun bisnis iklannya bisnis manager maksudnya. Pakai bisnis manager nggak bukanya? Jadi kalau kita mau aman bukanya pakai bisnis.facebook.com. Kalau belum terdaftar kita daftar aja di situ. Karena daftarnya kan gratis pakai email kita, pakai akun kita ya. Daftar nanti sudah ada akunnya. Di situ kita bisa masukin website kita di situ ya untuk verifikasi ya. Bisa masukin website kita, verifikasi lebih aman kalau pakai business manager ya dibanding pakai akun profil yang pribadi.
yang iklan yang pribadi ya, yang bukan business manager. Nah, Pak Abdul Basir silakan dicoba ya, karena di Facebook sama IG Google memang sama-sama bagus dua-duanya. Bahkan kemarin saya bantu ngiklanin murid yang di Tegal. Tegal itu kan ada penginapan ya. Kondisi COVID begini, sejak PPKM itu orang kan sepi mau jalan-jalan. Nah, kemarin klien saya, murid atau klien lah yang di Tegal ini mau stop, mau tutup. Takut PPKM kan. Pak, saya tutup aja ya penginapan katanya. Soalnya ini makin gila ini COVID-nya di Tegal katanya. Terus saya tanya, kenapa ditutup Pak? Emang hotel sana pada tutup? Katanya. Enggak sih, cuman saya khawatir aja katanya. Iklan udah terlanjur pasang kan di Google juga waktu itu. Udah ada penjualan dari Google. Ya coba deh, gini aja Pak. Ditutup dulu, didiemin dulu, saya diemin dulu seminggu. Terus seminggu saya hubungi lagi. Gimana Pak? Kalau tutup terus usaha Bapak gimana? Gitu. Mau jualan makanan atau minuman? Saya bilang, mau jualan itu aja, saya kasih opsi-opsi kan. Dipikir-pikir, ya udah Bismillah Pak, buka lagi aja deh Pak. Buka lagi penginapannya, iklan jalan lagi ya. Nah nggak disangka selama PPKM kemarin ternyata ada juga Pak orang yang nyari penginapan Pak. Dari iklan Google itu. Ada yang nginap di Tegal itu dalam penginapan ya, bukannya hotel. Kelas penginapan harga 100.000 sampai 200.000. Itu ada yang nginap sebelum Lebaran, ya, sama setelah Lebaran, ya beberapa kamar lah terjual. Saya bilang PPKM aja ada yang jalan ya, ada yang butuh penginapan. Gimana kalau bukan PPKM ya? Karena bukan ya, istilahnya dibuka lah PPKM normal lagi gitu. Itu iklan Google tuh, ya bukan iklan Facebook, iklan Google yang pakai kata kunci. Ya. Nah sekarang mau coba juga iklan Facebook untuk produk fisik ya. Kombinasi antara penginapan sama produk fisik itu kopi ya, minuman kopi saji ya, bukan kopi warung kafenya, bukan kopi yang kemasan ya, yang sekarang lagi ngetren ya, minuman kopi kekinian yang rasa mocha, coklat segala macam, itu mau dikombinasikan di penginapannya. Nah artinya saya udah mencoba nih IG, Facebook, Google, dua-duanya bagus, tempat itu bagus, cuman tadi perlu banyak uji coba bagi yang belum pernah nyoba. Banyak uji coba, kadang gagal, kadang berhasil. Nah itu biasa karena kita belum tahu karakter pembeli, belum tahu tempat yang cocok untuk produk kita ya. Tapi saya karena sering coba, sering lihat, kalau kopi saya bilang bagus di IG Pak. Ya karena kopi untuk minuman. Facebook nggak usah dulu, jadi saya mau coba iklannya di IG aja supaya hemat 25.000 per hari. Iklannya di IG aja karena Facebook itu IG itu banyak dipakai untuk jualan minuman ya, makanan. Kebetulan pengalaman murid saya juga ada jualan kopi ya lewat IG juga ya. Jadi berdasarkan pengalaman kita bisa milih-milih iklan. Ya, kalau penginapan, bagusnya di Google. Ya, bagusnya di Google penginapan karena orang butuh cepat. Ya. Apalagi kalau di Google itu dikasih silakan isi biodata, nanti Anda akan dapat promo diskon. Ya, ada yang isi biodata. Isi biodata ini pengalaman kemarin ya. Saya baru kemarin dapat closing yang penginapan itu, kaget saya. Saya kan bisa melacak orang yang isi biodata. Saya bilang, Pak, ini ada yang isi biodata nih, kata saya. Nomor kontaknya sekian, saya kasih tunjuk namanya. Saya pikir dia belum datang, belum follow up ya. Saya suruh follow up, nih Pak tolong follow up, kata saya. Malah dia ketawa-ketawa. Hahaha, udah nginep berapa, udah nyampe, katanya. Loh, cepat banget, katanya. Dari tadi pagi yang saya lihat dia daftar minta diskon, ya. Terus nggak nyampe sehari tuh ya, sore atau siangnya tuh. Ya, saya ngasih kabar bahwa ini ada yang ngisi data mau minta diskon. Ternyata udah nyampe di tempat lokasi, udah nginep, udah di kamar Pak katanya. Wih, cepat banget. Nah, iklan yang kayak gini nih, dia tanpa riset tanpa riset yang jelimet di Facebook. Kalau di Facebook kan risetnya tadi bertahap, ya sampai 3 level audiens. Kalau di Google memang ada juga seperti itu 3 level audiens, tapi level 1 aja, audiens 1 itu bisa closing cepat kalau dapat orang yang tadi butuh. Karena sifat iklan di Google itu, orang nyari di Google itu adalah kebutuhan. Dia butuh, jadi makanya dia cari. Biasanya nggak banyak tawar-menawar kalau udah cocok harga, apalagi ada diskonnya. Apalagi kalau sekarang teman-teman tahu nih, kosmetik RWP ini yang Kinan ada program reseller premium sama reseller dropship. Kemarin kita baru luncurkan ya sama produsen, karena ngelihat respon iklan dari produsen, ada yang sudah jadi agen, ada reseller, ada juga nanyain dropship, kita waktu itu belum buka ya. Terus saya diskusi gimana kita buka dropship untuk
Kinan ini, karena dengan dropship itu kita kasih tantangan. Kalau yang pesertanya dropship ini bisa menjual dua paket Kinan dalam 1 bulan, dia langsung naik jadi reseller premium dengan komisi 20%. Kalau dia cuma reseller dropship, komisinya cuma 10%. Itu ya. Nah, dari situ kita lihat responnya lagi, iklan. Ya, iklan Facebook kalau yang ini, kalau yang kosmetik Kinan ini, ya, iklan Facebook. Oke, ini dua tempat berbeda ya. Pengalaman kalau kita coba itu akan kerasa cocok di mana. Kalau saya biasanya kalau nggak cocok pun saya coba lagi sampai saya rasa menyerah gitu. Kalau biasanya nggak menyerah lah. Kalau seandainya gagal coba lagi karena biasanya kalau udah ketemu kata kunci di Google pasti ada pasarnya ya. Tinggal perbaikan. Nah, di Facebook sekarang nggak pakai kata kunci, pakai pemirsa. Nah, pakai pemirsa juga, yang tadi saya bilang ada teknik-teknik yang bisa menghangatkan, memanaskan orang. Nah, ini yang saya dapatkan di Facebook IG, sampai iklan konversi ya, iklan level 3 atau iklan yang level tertinggi, iklan konversi, bisa closing kurang dari 24 jam. Jadi misalnya kita pasang iklan sekarang, karena iklan konversi itu iklan yang orang ditembak pulang ya, dipanggil lagi untuk ke web, ya, beli di web. Itu dia bisa closing dalam 17 jam ya, 12 sampai 17 jam saya hitung dari mulai sama iklan tayang sampai closing. Nah, sampai 24 jam closing ya teman-teman ya. Karena tahunya dari mana? Karena dia orang-orang yang sudah di custom ditembak ulang ya. Orang yang sudah berkunjung ke web di custom tembak ulang, dia datang lagi, dia beli ya. Oh, ketahuan orang yang di custom ternyata cepat juga responnya kalau udah kena bagus ya. Kurang dari 24 jam bisa closing. Yang custom. Gitu ya, ini pengantar yang tadi teman-teman ada kendala di Facebook atau misalnya penasaran di Google. Dua-duanya bagus, tapi tadi tinggal kita bicara tentang kebutuhan atau gaya hidup. Kosmetik ini gaya hidup sebenarnya, skincare ya, gaya hidup. Tapi ada satu sisi itu kebutuhan bagi orang yang mendesak, kayak kulitnya kering misalnya, atau berminyak, atau ada masalah misalnya tidak cocok sama kosmetik lain, dia butuh ya pencerah wajah misalnya, itu kebutuhan jadinya. Kalau dia dicek di Google kata kuncinya banyak ya. Kita riset kemarin hari pertama belajar itu pencari kosmetik skincare itu kan sekitar 2 juta orang. Itu kemarin kita hitung potensi omset bisa berapa tuh kemarin? 1 miliar lebih kalau total ya untuk orang yang sudah pasar yang sudah besar. Tapi kalau kita hitung kecil-kecil aja kemarin sampai 0,01% itu 50 juta ya potensi omsetnya. Itu yang kemarin kita riset di Google itu bisa ditembak di iklan Google Ads. Yang Pak Abdul Basit mungkin, Pak Abdul Basit udah ngiklanin nggak belum Pak Abdul Basit? Yang Google Ads skincare. Belum, Pak. Nah, coba diiklanin dengan kalau Pak Budi udah pengalaman, coba diiklanin dulu sebelum RWP nanti ngajar ya. Iklanin pakai kata kunci yang kemarin kita riset. Itu kalau ada respon tuh berarti benar ya, itu bagus itu. Kalau ada respon, keywordnya udah ketahuan pencarinya ya. 1 kali iklan biasanya kalau tepat kena orang, saya pernah ngajar kurang dari 24 jam iklan pertama Google tuh ada yang respon. Dulu saya pernah ngajar privat tuh Jakarta Utara, datang dari Bogor ke Jakarta Utara ngajar privat, pengusaha lah, punya usaha di sana. Dia punya perusahaan hosting, punya usaha toko mainan segala macam. Nah, kemarin sedang belajar ngiklanin hostingnya. Saya ngajar Google Ads. Yang ngajar itu cuman privat sekali pertemuan 2 jam lah, 2 jam 3 jam ya. Dari Bogor ke Jakarta. Saya ngajar mulai jam 1 sampai jam 4 atau jam 5 ya. Terus selesai iklan tayang, udah tayang tuh iklannya, saya pulang sampai rumah kan malam tuh habis maghrib. Belum nyampe rumah masih di jalan ya, keluar tol Bogor lah. Dapat WA waktu itu WA atau telepon. Pak, sudah ada yang respon beberapa orang nih. Coba bayangin tuh Google Ads ya. Jadi saya belum nyampe rumah, iklan udah tayang tapi sudah ada yang respon. Ya. Sudah ada yang mulai nanya-nanya Pak. Hostingnya ya, dijualan hosting. Itu kecepatannya kalau Google Ads ya, tepat kata kuncinya, dapat target yang benar ya, belum 24 jam udah respon. Beberapa tahun lalu saya juga ngajar yang umroh haji tatap muka, tapi ya tatap muka di Bogor, privat juga umroh haji. Harga umrohnya lumayan mahal, sekitar 20-30 juta lah, paketnya premium
Tapi ini lebih dari 1 hari ya, 24 jam lebih. Ada respon. Ternyata yang mau order umrohnya itu orang berada lah, orang kaya ya, karena janjian di bandara. Sudah ngelihat iklannya, turun dari bandara dia mau ketemu ya, karena tahu kebutuhan mendesak kali mau umroh bawa keluarganya. Janjian di bandara itu sama murid saya yang baca iklan ya. Ya kebetulan orang Tangerang nggak salah ya, orang Tangerang. Janjian di bandara. Udah ketemu, ya udah satu lanjutin di kantor besoknya ya. Itu closing ya. Closing sekitar paket umroh sekitar 25 juta masalah ya itu ya. Anggaran iklannya baru pakai berapa itu? Belum nyampe berapa ratus ribu kalau baru 24 jam lebih ya. 24 jam lebih. Masih sedikit. Closingnya nggak hari itu ya, jadi dia ketemu janjian lagi kantor, janjian lagi ya pokoknya closingnya tidak hari itu. Cuma yang jelas hari itu ketemu ya, sudah pasang iklan besoknya itu. Ya. Nah itu kebutuhan ya, umroh kebutuhan, yang sekian kebutuhan. Nah, tapi di umroh juga ada juga yang laku di Facebook. Ya, murid saya juga di umroh itu ada lagi Facebook. Nah itu kembali nanti teman-teman lihat anggaran ya, anggaran. Pokoknya kalau anggarannya kecil, coba satu iklan aja dulu ya, Facebook dulu atau Google dulu. Nanti kan teman-teman belajar Google Ads juga nanti setelah ini ya. Kalau di Facebook udah cocok ya lanjutin di Facebook, Google Ads sebagai cadangan aja nanti itu anggarannya kalau udah cukup untuk putaran modal ya. Putarin dulu modal di Facebook, dapat penjualan bagus. Misalnya teman-teman udah puas, nah penasaran di Google baru ke Google ya. Kalau udah dapat penjualan dari Facebook, saran saya sampai dapat penjualan di Facebook ya. Karena pasar di Facebook itu lebih ke gaya hidup, ya skincare ini kan gaya hidup pada umumnya ya, walaupun ada juga yang kebutuhan. Tapi di sini kita juga buka peluang usaha sampai ke dropship. Nah, setidaknya kalau teman-teman dapatnya dropship, atau reseller dropship, reseller premium itu langkah pertama dari iklan ini ya. Langkah pertama bagaimana bisa mendapatkan respon pasar. Minimal teman-teman senang dulu, wah risetnya berhasil nih ya, dapat respon. Ada yang mau jadi agen, reseller, misalnya reseller premium atau reseller dropship dulu nggak apa-apa. Mereka udah tertarik, kasih aja file yang saya kirim ya, file syarat fasilitas. Kan saya udah kirim di Telegram ya, di channel Kinan itu, syarat dan fasilitas untuk mitra. Nah, kasih itu aja ya nanti. Terus kasih ke RWP namanya, kontaknya, teman-teman tuh kasih link. Kita ada link Telegram channel untuk Kinan. Jadi kalau teman-teman dapat agen atau reseller, itu tinggal minta link aja dari kita, kasih link ke mereka untuk join sebagai mitra ya, di Telegram Kinan. Jadi tugas teman-teman, seperti yang saya iklankan juga di Facebook ya untuk perusahaan ini, perusahaan Kinan, tugas mitra adalah seperti teman-teman ini, hanya promosi aja, mendapatkan pengunjung. Begitu sudah jadi pengunjung, jadi pembeli, yang paling utama wajib melayani itu untuk masalah-masalah keluhan tuh dari perusahaan ya. Teman-teman lebih fokus kepada penjualan aja, penjualan ya. Kalaupun kontak pribadi silakan, nggak apa-apa konsultasi. Tapi kalau masalah misalnya, Mbak kulit saya begini gimana nih, nah kasih aja ke Kinan, ke kita, nanti kita cek apakah bisa konsultasi ke dokter langsung ya. Jadi kita usahakan teman-teman fokus ada di penjualan, nanti pelayanan member, pelayanan pembeli itu dihandle sama perusahaan ya, sama kita. Oke, fokus kita adalah bagaimana mendatangkan pengunjung sekarang ya dari Facebook. Nah, kendala-kendala tadi harus kita lewati ya, karena itu kendala awal yang disable. Kalau Pak Abdul Basit mau pasang iklan, disable nggak bisa juga kalau permanen, misalnya gara-gara dulu pernah pasang iklan, buat aja akun baru Pak, nggak apa-apa. Akun Facebook baru dengan email yang berbeda ya, dengan handphone yang berbeda. Dan kalau bisa, karena dia pertama kali daftar, IP-nya jangan sama. Bapak daftar dari handphone aja. Misalnya akun yang disable selama ini pernah bukanya pakai dari laptop ya, pakai WiFi. Nah, Bapak buat akun baru pakai handphone, WiFi yang berbeda supaya nggak dianggap sama. Saya pernah lakukan itu untuk murid juga yang di kelasnya tatap muka, karena diblokir di laptopnya, ya udah sudah daftar dari handphone, pakai jaringan sendiri ya. Buka akun Facebook baru yang pribadi ya, profil baru, nama segala macam. Nama juga dibedain dikit ya. Abdul Basit misalnya, jadi ABD misalnya Abdul Basit kemarin ya, ABD lah, ABD Basit gitu ya. Bedain dikit, terus nomor handphone dibedain, email dibedain. Itu buat fanpage kan. Buat fanpage, jangan fanpage yang lama, buat fanpage baru aja, baru bisa tes iklan. Nah, untuk tes iklan juga jangan langsung ke iklan yang biasa, ads manager biasa, tapi Facebook business manager ya. Jadi iklan yang business manager Pak, yang kemarin kita praktikkan kalau nggak salah di Pak
Kemarin Pak ini udah praktik belum ya Pak Maksum ya, pakai yang business manager ya. Kalau yang pakai yang pribadi ya memang rawan di itu, di stop atau di off. Ini mungkin aturan Facebook yang menghendaki orang memisahkan akunnya yang pribadi sama bisnis mungkin ya menurut saya, karena di akun bisnis itu banyak fitur-fitur yang lengkap yang kita nggak ada di akun pribadi nih, di iklan yang pribadi ya, di iklan yang bisnis yang ada, business manager. Oke, yang mau ditunjukin siapa? Bu Uis atau Pak Rauf gimana? Bu Uis sudah kelihatan? Sudah Pak. Gimana coba mau ditunjukin Yang masalahnya? 18 juta 18 itu juta. Pak. Ya. 18 juta ketinggian. Nah, kita kan di kasusnya kemarin di 1 juta. Kalau Ibu Uis ngikuti atur panduannya kok bisa di 18 juta. Nah, kita lihat di mana nih kelirunya ya. Oke. 18 juta kegedean. Pak David, saya bisa nanya Pak? Sambil nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Sambil nunggu Bu Uis. Ya dulu saya kan pernah jualan Essenzo tuh Pak, sampai saya juga iklan pakai Facebook Ad, tapi saya di-ban tuh Pak, di-ban. Ya. Sampai saya bikin lagi, jadi ada 2 akun Facebook yang di-ban tuh Pak. Ya. Akhirnya saya bikin lagi, yang kemarin tuh saya bikin tuh Pak. Apakah nanti akan di-ban lagi Pak? Karena katanya kalau kita punya Facebook tidak boleh banyak-banyak gitu Pak, atau gimana harusnya ya Pak ya? Yang Bapak di-ban itu sama yang akun sekarang itu emailnya beda nggak? Beda Pak. Ya nggak apa-apa. Handphonenya beda nggak, nomor handphone? Handphone mudah-mudahan sih beda, saya lupa juga Pak. Dicek Pak, diusahakan dua-duanya beda. Kalau sama bisa di-ban lagi ya Pak ya? Ya, kemungkinan itu ada, kemungkinan karena Facebook kan mendeteksi akun dari email dan dari handphone biasanya. Nah, walaupun ini belum terjadi tapi jaga-jaga aja Pak. Kalau bisa nanti di akun yang baru ini nomor handphonenya dibedain, ingat-ingat. Kan di situ ada pengisian nomor handphone, bedain aja sama emailnya ya. Kalau buat akun lebih dari 1 sih sebenarnya nggak ada masalah Pak, asalkan beda data tadi ya, beda email sama handphone ya. Asal jangan pakai robot juga ya kan, kita nggak ngajarin pakai robot sini ya. Kalau di luar sana orang-orang yang udah black hat mungkin cara-cara hitam atau cara-cara cepet ya, pakai software, pakai robot. Buat akunnya itu 1 orang itu bisa miliki akun lebih dari 10. Bahkan ada yang bisa punya akun Facebook 100. Karena pakai robot, pakai software. Tujuannya apa? Tadi buat iklan, buat nyari teman banyak-banyak, ya nyari follower banyak-banyak. Ya, nanti targetnya adalah promosi. Gitu. Nah, tapi kita enggak, kita kan ajarin pakai manual. Kalau kita buat akun cuma 1, 2, 3 itu masih biasa itu Pak. Nggak masalah Pak. Oh gitu ya Pak ya. Nggak masalah, asalkan bedain data email sama nomor handphonenya. Kalau nama Pak, nama apa mesti dirubah juga Pak? Ya, mestinya sih jangan terlalu persis ya. Maksum Zakaria, kemarin Maksum Zakaria juga sama. Semuanya sama namanya Pak. Iya, Bapak tambahin sedikit aja inisial belakang. Oh iya. Ini saat ini kan belum diblokir kan ya? Udah berapa lama nih akun yang baru nih? Ini yang baru ini udah ada 4 atau 5 bulan lah Pak. Oh, nggak masalah Pak. Udah nggak usah diganti Pak. Udah pikir masih baru kemarin. Kalau udah 4-5 bulan itu udah aman lah, nggak usah diganti. Kalau profil diganti nanti malah tadi tanya sama Facebook kalau udah lama begitu. Kalau masih baru sih masih bisa ganti-ganti gitu Pak. Ya, jadi aman lah Insya Allah ya. Kalau nggak sekarang kan yang paling bagus kan masuk iklan dari akun bisnis. Kemarin kan saya kasih tahu pakai bisnis nggak, business manager. Iya Pak. Nah ya pakai bisnis ya. Nanti selanjutnya teman-teman kalau pasang iklan pakai business manager supaya itu kita mengurangi untuk dicurigai sama robot Facebooknya sebagai apa namanya di-ban ya atau spam ya. Kalau akun bisnisnya enggak. Nah, yang sudah punya domain lebih aman lagi didaftarin domainnya. Kemarin saya belum ngajarin kan cara daftarin domain Bapak ya supaya akun bisnisnya itu aman. Domain kita itu bisa didaftarin supaya verified nanti statusnya. Kalau udah verified, iklan kita tayangin di pakai website itu, terus akun bisnis sudah ada website domain kita, pasti aman ya, karena udah verified statusnya domainnya ya. Nanti habis ini ya setelah riset ingatin saya
cara memverifikasi website masuk ke akun bisnis supaya dianggapnya verified, dan itu sesuai standar yang aturan baru yang iOS Apple. Pernah lihat nggak? Kalau yang pernah pasang iklan, misalnya Pak Abdul Basit atau siapa, itu standar iOS itu kan Apple harus salah satunya verifikasi domain yang dihendaki Facebook ya, untuk memenuhi standarnya iOS Apple. Ya Bu, silakan Bu. Tadi udah saya kasih share Bu, maaf tadi barusan saya kasih. Ini Pak. Ya. Ini yang 18 juta ini. Kita lihat dulu ya. Ya, oke, coba diklik dulu. Juta ya. Yang 1,9 juta tuh Bu? Ini saya demografinya wilayah 3 Cirebon Pak. Indramayu. Cuman Bandung dan Cirebon. Ya. Nah ini juga belum diiris Pak. Belum diiris ya? Ya. Oke, yang mau kita cek sekarang yang pemisahan iklan satu ya? Ya. Coba diedit, coba dilihat. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya, kenapa bisa 18 juta padahal ini udah diiris katanya. Sebentar, kita baca Indonesia, Jakarta, Sentral, Java, Java. Ah, ini berarti Pulau Jawa ya. Umur 25-50, jenis kelamin perempuan, bahasa Indonesia. Orang yang cocok minat kosmetik, kecantikan, perawatan, wajah, belanja online, fashion. Sepertinya itu minat yang belum diiris. Nah, dia digabung itu Bu. Kalau kita baca yang sebelah kanan ini, orang yang cocok adalah minatnya kosmetik, kecantikan, perawatan wajah, belanja online, bisnis fashion, makeup. Itu sepertinya belum diiris, tapi dia merupakan gabungan nih Bu. Sepertinya ya. Terus perilaku pemilik usaha kecil. Itu juga dia bukan irisan, dia digabung. Karena di tulisan orang yang cocok baru satu. Mestinya kalau dia irisan tulisannya begini, orang yang cocok minat kosmetik dan harus cocok dengan kecantikan dan harus cocok dengan perawatan wajah. Misalnya gitu Bu, yang diiris ya. Posisinya dan harus cocoknya 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Kalau posisinya orang yang cocok sekali itu berarti dia gabungan. Jadi ini cara ngeditnya gimana Pak? Nah, coba kita lihat sebelah kiri, scroll ya. Yang kanan ke kiri ya, kita lihat. Scroll lagi. Penempatan orang yang cocok tadi. Supaya dia bukan gabungan. Nah, ini kan kita bisa lihat ini. Minat, belanja online, minat. Itu kan gabungan namanya, Bu. Gabungan. Kenapa jadi gabungan? jangan digabung ya Pak? Iya, kenapa gabungan? Karena dia narrow-nya, persempitnya tidak ada di situ. Coba ada nggak lihat tulisan persempit kan? Iya. Ya, mestinya persempitnya ada di sela-sela minat itu. Misalnya belanja online, persempit lagi kecantikan, persempit lagi. Nah, mestinya di situ. Ketika Ibu mau riset itu persempitnya diklik dulu. Persempit. Nah, ini diklik. Nah, diklik. Nah, yang tadi itu, yang di atas itu dihapus dulu. Misalnya, ya sekarang jangan dihapus. Kita mau persempit bisnis dulu ya. Dan juga harus cocok. Nah, di situ kan dan juga harus cocok, Bu. Sekarang tambah bisnis yang di bawah itu. Bisnisnya sekarang situ. Di sini. Di bawahnya. Kalau kita mau iris dia harus di bawah itu. Nah, perhatikan sesuai video kemarin untuk mengiris itu harus berada di kolom itu dan juga harus cocok di bawahnya. Kalau di atas itu berarti dia ditambah malah. Hanya diiris. Ya, posisi Ibu kan semuanya di atas itu dan juga harus cocok tapi berada di atas semua. Ya. Kalau di atas itu berarti digabung. Tapi kalau di bawah dan juga harus cocok berarti diiris. Nah, sekarang bisnisnya ditulis dulu di situ. Dan juga harus cocok tulis bisnis. Nanti bisnis yang di atas kita hapusnya. Tulis dulu. Ini hapus. Ntar dulu nih di enter dulu, di add dulu yang bawahnya. Add, itu di bawah ada minat. Ya. Nah, supaya kita bisa ngelacak yang riwayat Ibu ya. Nah, yang di atas baru dihapus. Yang bisnis di atas, nah itu dihapus. Nah, gitu ya. Sekarang iris lagi, persempit lebih lanjut. Mana lagi mau dipersempit? Fashion dan makeup. Nah, ya kan? Ya. Nah, tulis di bawahnya dan juga harus cocok. Perhatikan posisinya di bawah itu. Ya, benar ya. Dan juga harus cocok. Nah, ini beberapa murid banyak yang salah seperti ini ya karena dia membuat dan
tulisan itu di atasnya, di atas irisan, makanya nggak dapat irisannya. Oh, pantesan dia nggak mau berubah ya, Pak ya? Yang berubah makan bertambah dia, karena digabung gitu. Nah, di atasnya hapus, yang fashion makeup tadi, pelan-pelan. Nah, hapus. Oke, apalagi perawatan wajah ya. Iya. Oke. Pokoknya tinggalin satu minat yang utama. Minat yang utama apa tadi, Bu? Yang tinggalin aja minat utama. Apa ya? Kecantikan. Kecantikan. Nah, mestinya kecantikan. Belanja online nanti itu jadikan irisan aja, ya. Oh, Jadi kecantikan yang banyak. utama ditinggalin ya. Sekarang yang mau diiris lagi perawatan wajah. Ya, ini teman-teman ya, bagi yang sedang riset kemarin berhasil atau kendala, coba dibuat irisannya seperti ini. Karena kalau nggak seperti ini, dia jadi banyak jumlahnya. Bukannya mengecil, tapi makin banyak. Berarti atasnya dihapus ya, Pak? Dihapus lagi. Nah, terus Yang dan mau juga harus dipakai ini ya. Tadi itu sebenarnya skincare kosmetik itu kan banyak ya itu ya. Itu saya nggak mewajibkan semuanya diiris karena kan dimirip-mirip ya skincare kosmetik itu ya. Kita lihat dulu deh, jadinya berapa tuh di atasnya, kanan atas. Kita akan lihat dulu perubahannya. Nah, kan? Ya kan? Dari 18 juta tuh, Bu. Ya, jadi 150.000 kan? Iya. Nah, caranya gimana nih supaya dia nggak terlalu kecil gitu ya, minimal kalau tadi kita kan 300.000, 500.000 ya. Nah, sekarang bisa tuh yang minat tadi itu kan 3 tuh minatnya. Kita hapus aja satu, mana ya, skincare sama kosmetik kan mirip tuh ya. Sama ya. Kalau kita buat irisan lagi makin kecil nanti biasanya ya. Iya. Dihapus aja salah satu skincare atau kosmetik. Hapus aja salah satu. Yang mana? Mau skincare atau kosmetik? Ya. Ini aja. Ya, hapus. Jadi tinggalin skincare. Nah, berarti nanti skincare ini yang mau kita itu kan adalah kecantikan kan dia yang sukanya yang pertama ya. Minat yang pertama. Kita tinggalin aja satu. Tapi itu ada Wardah juga. Wardah, oh iya, itu, dihapus ya? Nih, dihapus aja nggak apa-apa. Dia harus suka Wardah misalnya kan. Kalau Ibu mau buat dia Wardah kosmetik itu Ibu target, sebenarnya teman-teman ini buat pemisah baru. Jadi ketika kita buat pemisah ini adalah baru pemisah ke-1 basic ya. Kita itu bisa buat pemisah basic itu lebih dari 1 loh. Jadi orang-orang yang sudah paham iklan sampai dia namanya winning campaign, itu adalah membuat pemisah basic lebih dari 1. Pernah dengar Mas Yoyo itu yang iklannya sehari 1 miliar, pernah dengar nggak? 1 miliar per hari iklannya yang dari Jogja. Ya, mungkin teman-teman yang belum pernah dengar, ada Mas Yoyo orang Jogja, iklan Facebooknya sehari 1 miliar, bayangin ya. Omsetnya sekitar berapa tuh? Sehari 3 miliar omsetnya ya. Itu dia menyarankan satu iklan, satu kampanye ini supaya winning campaign, minatnya 1 dulu kata dia gitu, minat utamanya. Misalnya kita minatnya tadi pertamanya kecantikan, udah kecantikan aja minatnya, baru diiris nanti. Jadi minat utamanya cukup 1, tapi yang diirisnya boleh tadi yang kayak tadi ya. Misalnya di sini Ibu udah ada skincare, udah ada kecantikan, udah ada kosmetik. Terus ada lagi apa tuh? Perilaku aktivitas digital. Nah, kalau perilaku aktivitas digital tadi kan kalau nggak salah Ibu masuk irisan tadi pengennya kan? Diiris. Nah, saran saya Wardah kosmetik ini kalau kita mau target boleh, tapi jadi pemisah baru lagi. Oh, jangan di sini ya Pak, bikin di sini. Karena ini sebenarnya dia pasar potensial juga. Tapi kalau kita gabung, kita jadi membuat Facebook mencari orang gabungan yang menurut saya jadi semakin memperumit sistemnya dia. Jadi dia disuruh nyari orang yang suka Wardah, suka skincare, tapi yang minat utamanya ya. Nah, itu pilih aja salah satu dia delete dulu. Tapi kalau mau buat pemisah baru boleh Ibu tes buat pemisah baru namanya pemisah Wardah kosmetik namanya nanti gitu ya. Nah sekarang dihapus dulu. Nah kita mau coba pemisah tadi apa skincare atau maksudnya gini Pak, saya mau menargetkan Wardah kosmetik itu saya pengen Kinan itu bukan bertumbuh ya, bersaing dengan Wardah yang mungkin ininya banyak gitu Pak, peminat Wardah tuh banyak banget. Ya, habis ini Ibu buat aja pemirsa Wardah, bisa. Nggak dilarang, boleh. Jadi kalau kita mau membuat pemirsa,
berdasarkan pengalaman yang terbaik itu satu iklan, satu target ini satu pemisah, ya, satu audiens. Nanti irisannya boleh banyak, ya. Nah, tadi satu Pak, satu target atau satu audiens. Satu audiens ini itu pemisah utamanya satu dulu, kayak skincare aja. Ya, kecantikan aja. Nah, nanti kalau mereka mau diiris baru tak di bawah irisannya, ya. Ini perilaku usaha digital tuh, praktik pemilik usaha kecil itu sebenarnya kan ibu mau iris kan sebenarnya, ya. Ibu iris aja kalau ini, iris aja di bawah. Pemilik usaha kecil itu diiris di bawah, itu disilang nggak apa-apa, nanti dicari di bawah, iris, disilang, ya. Ibu tuh mau iris tadinya, pemilik usaha kecil. Oke. Nah, diiris di bawah. Nah, itu. Ya. Nah, udah itu. Oke. Udah. Oke. Nah, sekarang di sini ada perawatan wajah kan Ibu udah iris ya. Nah, sekarang di atas tuh ada skincare. Sebenarnya skincare itu di atas kalau mau dibuat irisan ke perawatan wajah kan dia udah sama tuh. Menurut saya skincare juga itu kalau mau diiris di sini udah tumpang tindih sama perawatan wajah, ya. Jadi pilih aja yang di atas itu salah satu minatnya, kecantikan mungkin misalnya, ya. Nah, kalau dia suka kecantikan, dia harus suka perawatan wajah atau suka skincare. Coba skincare-nya dihapus dulu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti ibaratnya dari yang bukan besar, dari yang makro nantinya ke mikro yang kecil-kecil gitu. Iya. Irisan itu kan mikro, sementara yang kecantikan ini kan makronya. Iya, maksudnya luas gitu ya. Luas dulu. Seperti sistem corong kemarin kan di awal saya sudah ceritakan, seluruh saluran marketing, channel marketing di online itu memakai funneling system yang dikenal istilahnya sales funneling atau funneling system. Saya sudah belajar 10 tahun lebih, semuanya pakai begini, email marketing, Facebook Ads, Google Ads, IG Ads, ya. Hanya yang nggak ada itu SEO Google, karena SEO Google kan nggak bisa ditembak seperti iklan, ya. SEO Google itu murni dia dari kata kunci, ya. Nah, funneling system itu mengambil orang yang tadinya besar sampai ke kecil dari makro ke mikro. Nah, sekarang makronya itu kan kecantikan, ya. Yang utama. Ibu punya stok lagi makro yang berikutnya adalah Wardah. Makro yang berikutnya misalnya skincare. Itu sebenarnya stok-stok yang bisa dijadikan bahan audiens utama nanti. Boleh riset lagi setelah ini, setelah selesai ini di malam Ibu riset lagi nggak apa-apa, ya. Untuk membandingkan pemisah kecantikan ini setelah diiris dapatnya berapa sih? Nah, sekarang kita mau lihat nih setelah diiris pemisah kecantikan ini dapatnya berapa, coba lihat. Lebih kecil, Pak. Nah, di sini berarti ada tumpang tindih di dalam irisan tadi, ya. Nah, kalau lebih kecil itu berarti irisannya kita perbaiki. Karena irisan tadi saya lihat ada yang suka bisnis, ada yang suka usaha rumah tangga, itu di bisnis kecil. Ini kali Pak, belanja online. Belanja online, penargetan terperinci dan orang yang cocok. Oh iya, ini udah ini ya dia. Udah gabungan lagi ya, matikan aja Bu belanja online-nya. Soalnya ini masih dalam berada satu kotak dengan kecantikan ini. Oh, jadi penargetan terperincinya satu saja? Iya, pertama ketika kita riset, minat, kan kita riset kan minat pertama tuh. Minat itu satu aja. Oke. Ya, teman-teman di sini bisa kasih komentar, kira-kira paham nggak konsepnya, ya? Ini saya ngajarin bukan dari konsep saya sendiri, tapi saya juga belajar termasuk dari Mas Yoyo yang iklannya sehari 1 miliar itu. Malah dia saranin kalau bisa teman-teman buat audiens itu targetin lah orang-orang yang satu minat. Ya, kecantikan. Nanti kalau mau targetin lagi Wardah, seperti dia juga nargetin fanpage itu bisnis orang lain itu boleh buat lagi audiens baru, Wardah namanya. Minatnya adalah Wardah, sisanya diiris dan juga harus cocok. Nah, iris itu kan dan juga harus cocok tuh, iris tuh ya. Bisnis dan juga harus cocok. Cuman dan juga harus cocoknya ada bisnis, ada yang pelaku usaha kecil. Nah, kita lihat ada tumpang tindih nggak gitu ya. Coba kita lihat dulu di atasnya jumlahnya berkurang atau bertambah tadi 6.300 tadi. Oke, nggak berkurang, kita akan lihat. Ini kalau kita lihat aja dari sebelah kanan itu Bu, sebelah kanan dulu kita teman-teman baca tuh ya.
Sebelah kanan tuh, kan udah kelihatan ketahuan tuh yang mana harus diperbaiki. Coba kita lihat pelan-pelan. Dan juga harus cocoknya, coba lihat ke atas lagi. Ini. Ya, pelan-pelan kita geser, lihat dari atas. Minatnya kecantikan, ya, kelihatan dari atas. Ini kriteria. Ke atas lagi, Bu. Kita mau lihat yang itu aja, nggak apa-apa. Yang kanan Ini. itu, ya, oke. Teman-teman bisa lihat tuh, orangnya umurnya 25, bahasa Indonesia perempuan, cocoknya minatnya kecantikan, dan juga harus cocok bisnis, dan juga harus cocok orang itu suka fashion dan make up, dan juga harus cocok suka perawatan wajah, dan cocok penulisan kecil. Nah, ini yang sepertinya ada yang harus dikurangi irisannya, karena ini membuat semakin kecil orang yang bisa ketemu irisannya, ya. Contohnya apa? Misalnya satu ada fashion makeup, satu ada perawatan wajah. Mungkin bisa dihapus dulu aja coba fashion dan makeupnya, atau bisa dihapus perawatan wajah salah satunya coba. Kan ada dua tuh ya. Fashion mau dimasukin fashion dan makeup mungkin ya. Ya coba dihapus dulu. Nah, coba kita lihat lagi perkembangan di atasnya berapa. Oh, save dulu Bu, save dulu, ini kayaknya lagi ada error. Save dulu, perbarui dulu, perbarui. Nanti kita cek ulangi. Ada error jaringan gini. Nah, kita cek lagi, nanti kita edit ya, kita buka. Mestinya dia akan lebih besar jatuhnya ya, karena udah dipotong, irisannya udah dihapuskan. Nah, udah 150.000 kan? Iya. Nah, sedikit lagi tuh ya. Oke, diklik lagi, kita edit lagi, diklik lagi. Nah, diklik lagi ya, udah. Tadi dari 6.300 loh Bu ya, ada 150.000 sekarang. Sedikit lagi tuh, ya minimal 300.000 lah, ya sampai 500.000 kita cek. Nah, kita cek lagi tuh, perempuan, bahasa Indonesia, minat kecantikan, minat bisnis, perawatan wajah, pemilik usaha kecil. Nah, ini juga bisnis sama pemilik usaha kecil nih. Oke, dia mau salah satu. Pemilik usaha kecil sama bisnis itu pasti dia minat lah, ya. Dia pemilik usaha kecil pasti minat bisnis. Ya. Kita bedakan perilaku sama minat. Ibu bisa lihat itu, teman-teman bisa lihat. Kalau bisnis itu namanya minat. Coba lihat di situ, ya. Ya. Minat bisnis. Perilaku pemilik usaha kecil. Teman-teman bedanya tahu kan antara minat sama perilaku? Kalau minat dia bukan status jati dirinya, dia baru minat ya. Kayak mahasiswa. Bisa aja nih yang kita bayangkan itu data di Facebook. Orang yang minat bisnis itu adalah mahasiswa juga minat bisnis. Ibu rumah tangga aja bisa minat bisnis asalkan di profilnya ditulis gitu ya. Misalnya anak sekolah juga bisa kan, sini kan umur anak sekolah juga kalau kita masuk misal ini 25 ya, oke, anak kuliah lah ya, 25 tahun atau udah lulus ya. Orang yang udah lulus karena kita batas 25 ya. Orang yang udah lulus, orang yang udah kerja, orang yang ibu rumah tangga minat bisnis ya. Tapi kalau perilaku dia memang benar-benar punya usaha kecil. Jadi dia bukan membayang-bayangin lagi bahkan dia minat bisnis, bukan. Dia adalah pemilik usaha kecil yang pasti minatnya bisnis kan. Nah, kalau kayak begini, logikanya bisa nggak kita delete aja yang minatnya bisnis misalnya. Karena kalau minat bisnis itu udah masuk ke kriterianya di perilaku lah ya. Perilaku itu lebih detail daripada minat. Ya, behavior itu lebih detail daripada minat. Ini ya Pak? Ya, coba. Nah, kita lihat lagi di atasnya. Ya, kan tambah kan? Dari 200.000 orang kan ya. Ya, lebih banyak lagi ya. Jadi minatnya bisnis. Ya, minatnya apa? Dia harus cocok perilaku usaha kecil. Minatnya kecantikan. Dia juga harus suka perawatan wajah. Dia juga pemilik usaha kecil. Ya, ini sebenarnya 200.000 udah, karena ini Pulau Jawa ya, Jakarta, Sentral, Jawa Region, ya, sebenarnya udah bisa ditembak nih iklannya ya. Pemilik usaha kecil, minatnya kecantikan, ya, suka perawatan wajah. Tidak terlalu kecil ya Pak? Hah? Tidak terlalu kecil. Iya, target kita sih tadi di bawah 1 juta ya, relatif ya. Kalau Indonesia ya mungkin bisa banyak. Kalau ini kan Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ini udah sedang lah 200-300 ribu ya. Pengennya saya sampai 500.000 kalau bisa 300.000. Ya tapi ini 200.000 sebenarnya sudah tahap awal juga masuk ya, karena Pulau Jawa doang yang kita target. Jakarta, Sentral Java, Java. Minat kecantikan, perawatan wajah, ya cocok usaha kecil.
Ini belum diiris dengan itu, Bu, perilaku belanja. Kan kita ada perilaku belanja ya. Perilaku belanja yang tekan tombol belanja ya. Coba kita iris lagi. Ini nanti kalau kurang kita akan tambah ya. Dan juga harus cocok, coba cari ke bawah. Yang wajib ditambahkan irisannya itu yang perilaku belanja ya. Dan juga harus cocok. Tambahkan. Oh, nggak keluar itunya. Iya. Biasanya nih karena tadi kita udah save, mestinya keluar ya. Perbaharui dulu. Ya coba perbaharui dulu deh. Dia harus cocok. Teman-teman kalau mau riset ini yang irisan yang wajib masuk itu adalah perilaku belanja ya. Walaupun dia produknya kosmetik atau bukan, tapi perilaku belanja tetap diambil karena itu mendapatkan orang yang lebih responsif lah ya, karena pernah menekan keranjang belanja ya. Kalau yang sekarang ini orang yang pernah belanja dan tidak pernah belanja kita ambil di sini ya. Atau yang belum pernah menekan keranjang belanja kita ambil juga. Bahwa nah itu persempit. Persempit. Nah, kita nggak ngetik tapi kita coba jelajah. Nah, teman-teman persempit itu di jelajah ada bagian perilaku. Bawa lagi perilaku. Jelajah, perilaku. Nah, itu perilaku. Ya. Perilakunya, terus ke bawah lagi cari aktivitas digital, lalu pilih yang perilaku pembelian. Perilaku pembelian, itu ada tuh perilaku pembelian. Nah, centang pembelanja yang berinteraksi. Nah, kalau Ibu baca keterangannya itu orang yang sudah mengklik tombol ajakan bertindak atau belanja ya. Itu kalau didekatin mouse-nya ya. Jadi keterangannya itu ada orang yang sudah menekan tombol belanja atau orang yang sudah mengklik tombol ajakan bertindak belanja sekarang, buy now, gitu ya. Jadi ini orang yang sudah menekan tombol belanja sekarang atau buy now. Berarti kan sudah biasa belanja dia, Bu. Ya, teman-teman. Berarti ini edit ini harus setiap ini harus ada gitu ya, Pak? Ya, Wajib ada. Ya, saya praktekin ini terus pakai, murid juga pakai. Terus waktu saya lihat pembandingnya dari video yang lain, saya belajar juga tempat lain, mereka juga pakai beginian. Saya lihat, oh berarti ini standar juga nih ya, karena selain saya ternyata yang gede-gede di luar sana, yang tadi kayak Mas Yoyo itu sampai 1 miliar itu per hari itu dia pakai yang ini juga, pembelanja berinteraksi ya. Ya udah, saya tetapin aja teman-teman wajib pakai ini kalau yang produknya dijual apapun di Facebook ya, pakai pembelanja yang berinteraksi. Klik ya, Pak. Ya, udah tadi udah di atas, udah di atas. Cuman kita mau lihat jumlahnya sekarang ke kanan itu berapa jadinya? Ke kanan. Dia pasti lebih kecil ya. Nanti kita akan tambahkan. Oh, sama ya. Oke, tapi pembelanja berinteraksi kok belum keluar ya? Pembelanja berinteraksi kok belum keluar? Oh, tadi belum selesai tadi. Ini belanja dan juga harus cocok. Tadi sudah ya perasaan ya. Coba jelajah lagi, Bu. Tadi udah Ibu klik ya, perilaku pembelanja berinteraksi. Karena ditekan lagi kali mungkin tadi dia hilang. Ya, perilaku, aktivitas digital, perilaku belanja. Ya, perilaku pembelian. Perilaku pembelian tuh Bu ada di bawahnya itu. Nah, tekan sekali lagi. Nah, udah tekan aja. Sekali aja. Oke, kita lihat di atas sekarang. Lihat dulu di atas, jumlahnya berkurang mesti. Nah, kan jadi 110.000 tuh, jadi setengahnya kan. Nah, kalau udah begini kita bisa tambah yang lainnya. Fitur yang lain. Misalnya tadi kita mau cek. Ini udah berkurang setengahnya nih, berarti lebih spesifik ini dibandingkan tadi ya. Karena kita harus cek itu minatnya kecantikan, itu juga cocok perhatian wajah, cocok pilih usaha kecil. Nah, kalau pemilik usaha kecil berarti... Pemilik usaha kecil itu ya? Iya. Ya, memang pemilik usaha kecil itu bisa jadi itu menyebabkan dia sedikit. Kenapa? Karena tidak semua orang yang suka kecantikan punya usaha kecil kan gitu kan ya? Iya. Ya, kan ada ibu-ibu suka kecantikan, dia belum punya usaha tapi dia pembelanja. Gitu ya. Dia pembelanja. Coba Ibu matikan pemilik usaha kecil. Ini contoh dulu ya, kita buat sedikit kasus. Matikan dulu yang pemilik usaha kecil, berubah nggak dia? Teman-teman bolehlah melogikakan masing-masing dengan pemisahannya itu. Jadi bayang-bayangkan dengan persona tadi, persona buyer persona. Ya. Ciri-ciri orang ini
kita sedang membuat buyer persona ini ya, ciri-ciri orang yang mau belanja nanti ya. Ini namanya buyer persona ya, diiris-iris ini. 2 juta. Jadi berapa, Bu? 2 juta. Nah, benar kan? Jadi pengaruhnya dari tadi pemilik usaha kecil kan? Karena tidak semua orang yang suka kecantikan itu punya usaha kecil kan gitu. 2 juta. Nah, Berarti sekarang logikanya harus dipakai ya, Pak? pakai logika ya, Mas. Sebenarnya ini Facebook itu kan Google sebenarnya dia berpihak kepada pengunjung, teman-teman. Jadi teman-teman berbisnis ini jangan beranggapan seperti apa ya? Ini konsep pemasaran di kita. Jangan beranggapan orang yang berhasil itu dia jalan dengan mulus. Itu semua orang memakai trik-trik yang kadang gagal, jatuh, bangkit lagi ya. Jadi kalau teman-teman ngikuti aturan orang-orang yang ngajar kayak saya begini, itu gunakan juga pola pikir bahwa bisnis ini memerlukan kecerdasan kita untuk memilih target pasar. Bahwa kita ini tidak bisa mengikuti arahan pengajar, plek gitu aja dari panduan atau dari pembelajaran. Saya terus terang nih, saya kasih tahu, setiap saya beli panduan dimanapun, dari mulai saya belajar dulu di Asian Brain, mungkin teman-teman tahu Asian Brain ya, Ani Ahira. Ya. Sampai saya beli panduan di luar negeri, saya beli e-book, beli video, itu tidak sampai 100% saya pelajari, nggak sempat teman-teman. Tidak sampai 100% saya terapkan. Kadang paling tinggi pun 50%. Bayangin tuh, paling tinggi ilmu mereka saya terapin 50%. Kenapa? Karena pada studi kasus di bisnis sendiri atau bisnis murid-murid NLP itu tidak bisa diterapkan arahan mereka, tidak bisa diterapkan atau kadang-kadang mentok di saya nggak cocok nih, nggak cocok. Makanya panduan dari Asian Brain itu nggak sampai 50% saya terapkan sudah bisa menghasilkan. Karena apa? Karena kita kreasikan sama gaya kita sendiri, logika kita sendiri. Kreativitas ya, Pak ya? Ya, keyakinan, kreativitas itu menentukan prestasi ya. Jadi teman-teman di sini, makanya saya belajar bagaimana pengembangan diri itu. Semua orang punya hak untuk berhasil. Itu udah pakem, itu harus ditanamkan ya. Semua orang berhak untuk kaya. Itu kata siapa tuh? Kata Mardigu, mungkin Mardigu Wowi ya. Kata siapa lagi tuh? Kata orang-orang motivator. Semua orang berhak untuk kaya. Semua orang berhak untuk berhasil. Semua orang punya potensi untuk berhasil ya. Kenapa dia bisa punya potensi? Karena semua punya pikiran, semua punya analisa yang cocoknya buat dirinya sendiri. Jadi kita ini sudah diciptakan spesial. Spesial ya. Spesial itu tidak ada yang 100% bisa ditiru gaya orang. Ini saya tekanin karena pengalaman saya belajar tidak ada sampai 50% saya terapin itu dari panduan yang saya beli. Bahkan sampai sekarang banyak panduan itu belum selesai saya pelajari. Kalau teman-teman mau tahu, dari Asian Brain saya udah bergabung selama 5 tahun lebih, panduannya itu hampir 50% belum sempat saya pelajari. Ya, sisanya apa? Lebih banyak penerapan di lapangan. Makanya ada konsepnya baca 1 kali, praktek 3 kali. Pernah nggak dengar saya ngomong gitu? Ya, baca 1 kali, praktek 3 kali. Jangan kebalik ya. Baca 3 kali, prakteknya cuma sekali. Coba teman-teman yang berhasil atau gagal, coba bisa nyimpulin lah. Pak Abdul Basit mungkin udah sering praktek. Kalau kita lihat panduan 3 kali, 4 kali, 5 kali, ini sering banget nih nonton video. Dan saya lihat e-book. Tapi prakteknya cuma sekali. Itu pasti keberhasilannya kurang. Ya, walaupun yang kita tonton tuh orang yang super panduannya, gurunya hebat. Ya mantap panduannya. Tapi kalau kita prakteknya cuma sekali, 3:1 dibalik ya, 1:3. Tingkat keberhasilan kita lebih rendah daripada dia yang punya panduan itu. Kalau bisa kita lebih tinggi dari dia. Saya misal beli panduan punya Asian Brain atau punya mana yang di dalam negeri saya banyak saya beli juga, nggak saya sebutin, di luar negeri juga ada. Itu saya praktikin lebih banyak daripada saya baca. Jadi kalau saya bacanya baru sampai 5%, ya udah saya praktikin dulu, belum selesai juga. Kalau teman-teman mungkin biasanya bisa nunggu selesai semua praktek, ini nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menunggu sempurna ya. Saya berharap teman-teman jangan sampai menunggu sempurna pemahamannya terhadap bisnis ini, lalu baru praktek. Setidaknya cari alurnya dulu, lihat alur globalnya. Begitu ngelihat alurnya begini, riset begini, praktek dulu aja. Praktek dulu. Salah nih Bu Wis, salah kemarin tadinya 18 juta. Itu udah lebih bagus Pak Bu Wis. Saya malah salut Bu Wis. Salah 18 juta tadi. Kenapa? Karena dengan salah itu diperbaiki jadi ingat kan Bu kesalahannya. Jadi teman-teman yang salah itu sebenarnya adalah proses mengurangi jatah gagal. Pernah dengar istilah itu ya? Kita tuh berhasil
karena kita mengurangi jatah gagal. Ya, kalau salah itu kan jatah gagalnya berkurang, diperbaiki. Nah, Tapi di kalau sini salah tuh Pak jadi shock gitu Pak. Kok bisa begitu gitu? gimana Ibu? Kalau salah tuh jadi bikin shock. Oh, biasa. Kalau shocknya tidak dilihat orang nggak apa-apa Bu ya. Kan kalau shock diri sendiri kan nggak dilihat orang tuh. Sama Iya. keluarga aja lah cerita nggak apa-apa. Yang paling nggak enak kan kalau kita shock dilihat orang kan. Terus malu kan. Iya. Lebih baik nggak apa-apa shock di sendiri di rumah, kalau nggak ada yang ngelihat, tapi cerita aja sama suami atau sama anak ya. Nggak apa-apa itu. Itu udah biasa karena kan ibu ya ini belajar hormon nih, ibu bapak ibu mungkin kalau belajar diri sendiri nggak akan habis. Kalau kita ada kegiatan itu gembira, sedih segala macam itu keluar hormon itu. Kalau ibu shock itu keluar hormon tuh, hormon yang sedih, gembira itu keluar. Ya. Nah orang yang ngeluarin hormon gembira itu lebih cepat berhasil. Ya, hormon-hormon gembira. Hormon apa tuh hormon gembira? Ada 2 hormon gembira. Coba saya lagi belajar buku tentang hormon ya. Hormon gembira itu akan menyebabkan orang berhasil daripada hormon sedih. Kalau shock Jadi nggak apa-apa, Bu. kalau nggak bisa juga happy aja gitu Pak. Iya, happy-nya nanti alami buatnya. Ya happy aja. Happy-nya begini. Saya sudah menemukan misalnya tempat belajar yang cocok di RWP. Saya sudah menemukan ilmunya yang cocok dengan diri saya. Kalau saya shock sekarang, saya bisa berhasil kalau saya rubah kondisinya gembira, saya akan mendapatkan hasil lebih baik nih. Ya. Amin. Jadi sebenarnya teman-teman kita ini semua sedang bermain dengan pikiran sendiri. Kegagalan dan keberhasilan itu karena pola pikir kita. Jadi kalau kita berpikir bermain ya, kalau teman-teman ikut IG-nya Pak Jamil Azaini, pernah ikut Jamil Azaini nggak? Coba lihat di IG-nya. Coba cari Jamil Azaini di IG. Teman-teman yang mau berhasil bicara dalam hati sendiri, itu sebenarnya kita namanya self talk, bicara dalam diri sendiri ya. Termasuk saya punya klien Pak Arfan Fardiansyah itu, dia bicara pada diri sendiri. Bukunya itu bagaimana kita bicara pada diri sendiri tapi bisa berhasil. Nah, lalu lintas kita bicara itulah yang menentukan keberhasilan kita, bukan dari luar loh, Bapak Ibu ya. Kita, ini saya sharing aja. Keberhasilan kita itu tergantung lalu lintas kita bicara pada diri sendiri. Kita ngelihat panduan, kita praktikin. Kita gagal, jangan kecewa, bangkit lagi. Shock nggak apa-apa, bangkit lagi. Gembira dikit. Gembiranya gimana? Oh, sudah ada kok contoh yang berhasil, sudah ada kok contoh panduan yang berurut. Saya akan coba lagi. Jadi sebenarnya kita mengalahkan diri sendiri, Bu-ibu ya, Bapak Ibu ya. Bukan kita mengalahkan orang lain sebenarnya di sini dalam beriklan ini. Iklan Facebook. Ada yang bilang ke saya, "Pak, aduh Brandin Kinan ini belum terkenal Pak, gimana saya mau jadi mitra?" Ada yang bilang gitu ya. Ada yang join, ada juga yang di luar sana mau gabung jadi distributor ke produsen. "Wah, brandnya belum terkenal Pak, susah ngangkatnya," katanya. Itu dia bicaranya pada diri sendiri aja udah negatif. Kita malah nggak cocok kalau dapat mitra yang seperti itu. Ya nggak cocok, kenapa? Karena melemahkan diri sendiri. Kalau kita bicara bisnis, itu brand itu bukan dibangunkan begitu saja langsung besar, bukan. Justru kita yang dari awal ini bisa peluang lebih sukses, karena kita membangun brand dari awal. Ya. Kita nge-brand itu sebenarnya lewat riset ini sudah bisa membangun brand. Nggak perlu kita dikenal seperti orang yang selebgram gitu ya. Mungkin dia berpikir seperti selebgram yang punya masanya ratusan ribu yang jualan kosmetik, skincare ya, skincare udah terkenal kayak MS Glow gitu. Kita juga bisa sukses kalau kita bisa membuat brand di komunitas ini, riset kita. Ya. Jadi saya sharing sedikit aja karena kebanyakan yang saya belajar dan saya juga ngajar, saya belajar dari ilmu mind mapping, ilmu otak ya, ilmu pengembangan diri, ilmu bagaimana bicara pada diri sendiri, ilmu mindfulness. Pernah dengar nggak? Mindfulness, konsentrasi. Ilmu konsentrasi, mindfulness, fokus, ilmu fokus, ya itu dalam Al-Quran juga diajarin bagaimana mengerjakan sesuatu tuh fokuslah pada pekerjaan dulu, selesai baru ngerjain yang lain. Itu kan sebenarnya itu konsepnya. Tapi di luar negeri disebutnya mindfulness, ya fokus pada kegiatan satu persatu, ya jangan digabung-gabung. Tapi selesaikan satu baru kerjakan yang lain, satu kerja yang lain. Nah, ilmu-ilmu pengembangan diri itu sebenarnya bisa membuat kita berhasil. Bukan ilmu teknis riset Facebook ini doang, bukan teman-teman. Ini ilmu teknis ya. Tapi teman-teman tuh bisa berhasil. Banyakan itu adalah karena mampu bicara pada diri sendiri tuh, self talk-nya. Mampu mengendalikan diri, mampu menciptakan hormon bahagia. Karena hormon bahagia itu bisa melahirkan kesuksesan.
Orang yang bahagia bisa menelurkan ide-ide cemerlang. Jadi kalau kita sedih karena keadaan, itu sebenarnya permainan pikiran. Balik aja, ini mah sementara doang, saatnya akan ada naik. Saya suka bilang di tulisan dulu ya, bahagia dan sedih itu adalah dua sisi mata uang. Kalau saat ini kita bahagia, di sebelahnya tuh ada keberhasilan. Di saat ini kita sedih, di sebelahnya ada bahagia. Saat ini kita susah, sebelahnya ada keberhasilan. Jadi seperti koin, orang yang mau menolak kesusahan, dia sebenarnya sedang membuang kebahagiaan. Karena dia berada dalam satu koin. Sama dengan kita nih riset Facebook ini teman-teman. Kalau kita mau jualan di Facebook, kalau kita nggak mau ngelewatin susahnya, berarti kita sedang membuang keberhasilannya. Karena dia ada koin di sebelahnya. Koin di sebelah kiri itu sebelah atas ya, itu kesusahan. Koin sebelah bawahnya itu kesuksesan. Jadi kalau orang yang membuang kesulitan, yang sekarang kan risetnya sulit. Ada yang akunnya di-ban, ada yang disable, itu kan sulit tuh. Kalau teman-teman melewati ini dengan langsung pergi, langsung meninggalkan, teman-teman sebenarnya sedang membuang keberhasilan, sama itu. Ya, membuang kesusahan sama dengan kita nggak mau keberhasilan. Nah, lewati saja kesusahan ini, sebenarnya itu sedikit lagi akan berhasil. Karena dia berada di koin yang sebelah. Sebelah kiri ada kesusahan, sebelah kanan ada keberhasilan. Jadi udah sunatullah ya. Ini motivasi supaya teman-teman tuh dalam proses belajar untuk pensiun dini, untuk apapun, kegagalan, kesusahan itu sudah hal yang biasa, bahkan itu saran untuk orang berhasil, ya, mengurangi jatah gagal. Ini riset ini udah kasih contoh. Tadi 18 juta tinggal tadi 150 ribu ya, karena 2 juta. Coba lagi diiris lagi Bu. Dari 2 juta kita mau di bawah 1 juta, apa yang mau kita kurangi? Di situ minat kecantikan. Oh, perlu kita iris kalau udah begini. Jadi kalau dia lebih gede dari 1 juta, malah kita harus iris baru lagi. Yang mau kita iris apa? Nah, bisa minat jadi kecantikannya kayaknya terlalu lebar, Pak. Ya, memang minat kecantikan itu lebar sekali ya. Tapi di situ udah diiris dengan perawatan wajah. Ya. Memangnya sebenarnya udah diiris. Minat kecantikan diiris perawatan wajah. Terus diirisnya perilaku belanja. Tadi coba kalau kita nih mau coba dia minatnya bisnis, boleh nggak berkurang nggak diiris coba ya. Tadi kan kalau minat bisnis Ya. walaupun tadi kan kita udah mengurangi usaha kecil, coba minat bisnis tapi diiris, dipersempit. Nah, nggak keluar ya persempitnya ya. Harus kayak gitu, harus diperbarui lagi, nanti baru keluar lagi deh. Diperbarui diklik lagi nanti. Kadang karena jaringan, kadang karena komputer kita, kadang dari Facebooknya itu setiap komputer beda-beda studi kasusnya. Nah, diedit lagi. Windows 10 kali, Pak. Ya? Karena Windows 10 kali. Mungkin. Saya dapat laporan juga ya, ada yang riset, ya ada segala macam kayak tadi Pak Muin, Google beda-beda. Ini memang begitu ya. Mereka ini membuat tampilan beda-beda di setiap komputer nggak sama. Nah, diiris lagi. Apa yang perlu diiris? Oke, tadi bisnis coba. Kan kita mau target orang yang reseller kan targetnya. Iya. Nah, minat bisnis boleh. (16) Lebih kecil ya, padahal udah diiris ya. Oke, 6. Sekarang kita mau iris lagi dengan jaringan. Kita mau cari jaringan WiFi sama 4G karena di video juga udah saya ajarin ya, ada irisan yang mencari orang yang punya jaringan yang bagus, sinyal yang bagus, 4G dan WiFi. Sekarang WiFi dulu. Persempit jaringan. Ketik aja jaringan, keluar kok nanti, jaringan. Nah, cari WiFi dulu, pilih WiFi. Setelah WiFi, pilih WiFi dulu, ketik jaringan. WiFi. Tadi kan jaringan tuh, keluar WiFi Bu. Kan tadi jaringan. Kan ada keluar WiFi, pilih WiFi. Nah, WiFi. Nah, itu. Ya. Nah, sekarang jaringan lagi, pilih 4G. Jaringan lagi, pilih yang 4G. Ini teman-teman, saya belajar tujuannya apa? Supaya kita dapat pemirsa yang sinyalnya nggak lambat, nggak lelet. Kalau sinyalnya lambat, kita rugi. Kenapa? Karena dia sudah klik iklan, tapi kadang-kadang iklan kita nggak keluar, nggak muncul.
Kalau dia klik website kita misalnya, karena nggak keluar karena jaringan ya. Jadi dibaca Facebook kita udah kena cas. Paham ya? Jadi tujuannya kenapa kita nyari yang jaringan begini, karena tujuannya mendapatkan orang yang jaringannya bagus ya, supaya benar-benar sempurna ngelihat iklan kita sampai ke website. Coba di atas kanan udah berapa jumlahnya, Bu? Jadi berapa? Pak, kalau ini berarti wajib tidak, Pak, seperti tadi ini Ya, belanja yang ya, berinteraksi. sebenarnya ini wajib. Jadi selain tadi akses belanja ya, perilaku belanja, 4G WiFi juga wajib karena kita pengen dapat orang yang berkualitas sinyalnya ya, itunya jaringannya. Jadi kalau bisa teman-teman wajib ini pakainya. Oke. Ya. Terus di atasnya jumlahnya di berapa? Oke, berkurang cuma 100.000 ya, 1,5 sedikit lagi. Yang mau kita iris apa, teman-teman ya? Kecantikan tadi udah. Nah, ini nggak apa-apa kita iris-iris banyak karena kita dapat orang yang lebih spesifik ya. Minat bisnis udah, perhatian wajah udah. Oke. Skincare. Nah, di sini kalau Ibu tambah skincare masuk akal nggak ya? Karena perawatan wajah sebenarnya skincare juga itu perawatan wajah ya. Yang kira-kira nih buyer persona, Ibu bayangkan, pertanyaan saya Ibu bayangkan, orang yang suka skincare itu, kosmetik itu kira-kira ciri-cirinya apa Ibu? Ya. Apalagi ciri-cirinya? Perempuan sih udah ya. Perawatan wajah suka oke. Nah, kita target orang yang suka bisnis oke ya. Kita target orang yang suka kecantikan itu minat utamanya ya. Memang kecantikan terlalu luas tadi, tapi nggak apa-apa. Karena ini kita sedang belajar ya. Karena dia udah diiris dengan perawatan wajah, jadi kecantikannya orang suka perawatan wajah. Ada usul teman-teman? Kalau misalnya pendapatan bisa nggak Pak? Pendapatan? Iris lagi nggak? Iya, kalau di Google ada pendapatan rumah tangga ya. Kalau di Facebook kemarin saya coba, tapi pendapatannya standar Amerika. Coba ditulis pendapatan coba. Kemarin itu saya coba di Facebook juga pendapatan ketik. Oke, kita pengen yang menengah atas ya. Coba terus pendapatan Bu. Iris ya. Oh iya, selain pendapatan boleh juga lifestyle-nya, gaya hidupnya Bu. Misalnya misalnya yang punya mobil nanti sekarang ini pendapatan dulu. Nah, itu standarnya, standar Amerika Serikat di Google juga ada. Coba diklik dulu pendapatan. Ini saya jelasin dulu. Pendapatan itu kalau di Amerika itu di Google juga ada. Itu adalah semakin kecil persentasenya, biasanya semakin kaya orangnya. Kalau di Google ya, semakin besar persentasenya, semakin kurang pendapatannya. Itu di Google itu. Ya. Itu kayak keterasannya sebelah kanan baca tuh, demografi, keuangan, pendapatan rumah tangga 25% maupun kategori pos teratas. Deskripsi orang yang tinggal di 25-50% ke atas ini ibu yang milih sedang nomor 1 tuh ya, 25-50%. Pada rumah tangga rata-rata berdasarkan informasi publik. Nah, ini itu orang yang kira-kira kriterianya menengah bawah sampai menengah lah. Ya, 25-50% tuh, ya. Tapi kalau 10%, 5% itu semakin kaya itu. Ya, standar di Google Ads gitu. Nah, kalau Ibu pilih, pilihnya yang 25-50. Nah, seandainya kita pilih 250, nanti kan ini kan sebenarnya produk ini produk yang menengah ke bawah sebenarnya. Tapi kita bisa juga nanti pilih itu antara 25. Jadi kita bisa dua pilihan nanti, satu 25-50, satu lagi 10-25 ya. Coba 25-50 dulu. 25-50 dulu. Ini standar Amerika. Masuk nggak dia? Ya, kita ke atas. Kurang dari 1.000. Nah, iya nggak masuk ya. Nggak masuk. Jadi makanya karena standar Amerika saya udah coba. Ini sepertinya ada fitur lain yang bukan ini yang kita ambil ya. Pendapatan ini. Padahal ini udah menengah bawah yang kita ambil, udah paling banyak ini. Ya. Paling itu Pak, pendapatan diarahkan ke gaya hidup. Karena di Facebook ini kan lebih kepada gaya hidup ya. Lifestyle ya. Lifestyle. Nah, itu disilang aja dulu. Misalnya gini, yang punya mobil atau yang habis keluar negeri atau yang suka keluar negeri atau yang suka jalan-jalan, yang suka umroh, nah itu kan sebenarnya gaya hidup tuh. Apa orang statusnya ya. Iya. Itu sebenarnya bisa yang suka traveling kali Pak. Nah, ya, yang suka traveling kan suka kosmetik, skincare kan. Nah, coba itu saja. Dan juga harus cocok coba traveling ya. Coba sekarang traveling.
Jadi mulai Itu tadi Bu Is, narrow-nya nggak keluar. iya. Gimana Bu? Tadi narrow Oh ya, persempitnya nggak cek keluar. lagi ya. Sekarang Bu Is sudah mulai berpikir ini Bu, lebih smart nih ya, berpikirnya adalah orang yang suka traveling. Ya benar. Iya, soalnya sekarang kalau traveling kan foto-foto harus cantik. Iya, logika itulah yang disebut buyer persona tadi ya. Membayang-bayangkan si calon konsumen kita kayak apa sih perilakunya kalau jualan produk ini ya. Kalau jualan produk kesehatan, misalnya produk minuman kesehatan, kayak apa sih perilaku orangnya? Oh, perilakunya adalah ibu-ibu yang punya anak sekian misalnya, karena dia mau buat anaknya juga. Bisa ya. Jadi kita membayang-bayangkan perilaku si calon pembeli kita itu. Traveling. Ya. Nah, sekarang travelingnya banyak tuh, coba kita pilih dulu traveling apa aja ya, karena ada perusahaan, ada sekolah. Coba traveling perilaku ada nggak di situ? Traveling tapi yang perilaku, pilih ya traveling. Ada nggak yang sebelah kanannya tuh perilaku? Traveling, jabatan, sekolah. Ke bawah dikit ada nggak perilaku? Kan bisa scroll ke bawah. Cari yang perilaku ya, travelingnya. Tuh minat. Minat semua. Itu minat ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat perilaku traveling, coba dijelajah aja Pak, Bu. Jelajah dulu. Ini kan sekarang banyak kan minat nih. Jelajah, terus cari saran ya. Klik lagi jelajah. Ya situ. Enggak, di bawah ya itu. Ya benar. Jelajah. Cari perilaku. Cari traveling. Ada nggak? Jadi perilakunya suka traveling. Perilakunya ya, cari yang arahnya ke traveling. Lagi jelajah. Enggak usah diketik, jelajah aja Bu. Ya. Jelajah perilaku. Ya. Nah, cari fitur yang arahnya ke traveling ya, cari pelan-pelan. Tadi kategori lainnya kesimpulan. Coba kita cek aja ya. Perjalanan tuh coba perjalanan. Perjalanan itu kan traveling ya. Iya. Nah, coba pilih apa pilihannya. Nah, coba pilih dulu, baca dulu. Kembali dari wisata 2 minggu lalu. Komuter. Ini pelancong yang kerap bepergian, Pak. Pelancong, coba itu pelancong kebetulan, coba diklik itu, ya. Itu orang yang suka bepergian, ini orang Indonesia nih ya, targetnya orang Indonesia soalnya. Dan ini juga Pulau Jawa ya, karena kita sedang membidik Pulau Jawa, ya. Dapat tuh Bu, pelancong yang suka bepergian. Jadi, 1.400.000. Masih berkurang 100.000 baru ya? Iya. Pelancong padahal sudah kita iris ya, pelancong yang kerap bepergian, jadi 1,4 juta. Berarti yang tadi itu orangnya memang suka bepergian semua nih Bu, yang kita udah iris ya. Ya. Jadi teman-teman bisa dilogikakan ini 1,4 juta itu orang yang suka bepergian ya. Nah, kalau Ibu irisnya jangan lebih spesifik lagi, pelancongnya jangan yang kerap bepergian, tapi pelancong yang ada tulisannya tadi, pilih lagi yang lain. Pelancong yang bepergian kurang dari 1 minggu. Jelajah ya, persempit. Tadi ada bacaannya. Jangan persempit, masih di situ. Jadi yang kerap bepergiannya dihapus tadi, kita ganti aja. Ini perilaku ya. Nah, nanti kita hapus nanti kerap bepergiannya. Perilaku, perjalanan. Ulangi lagi. Oh, di atasnya Bu, di atas. Yang kerap pelancong nanti kita akan hapus ya, pelancong yang bepergian. Kita jelajah di situ, benar ya di situ. Perilaku. Ya, perjalanan. Ke bawah lagi. Ya, perjalanan. Nah, pelan-pelan kita pilih mana yang lebih itu, sama komuter atau enggak ya. Coba kalau komuter tuh orang kerja ya, bolak-balik ya. Iya. Pulang dari wisata seminggu lalu. Nah, centangnya dihilangin yang itu, Bu. Centang itu dihilangin. Maaf, itu kan ada centang tuh, pelancong yang kerap bepergian dihilangin. Atau kalau mau diiris juga boleh ya itu ya, sebenarnya. Jadi dia pelancong kerap bepergian, dia pulang dari wisata 2 minggu yang lalu misalnya. Seminggu yang lalu ya. Sebelah kanan ada keterangannya ya. Yang mana? Ya. Coba pelancong yang dari wisata 2 minggu lalu coba. Ini COVID ada nggak yang datanya itu ya? Coba diklik.
diklik. Nah, coba kita lihat di atas, tapi kita hapus dulu yang tadi. Yang Udah atas dihapus ini ya, saya. yang tadi ya? Oke. Udah dihapus ya yang tadi ya? Sebelumnya Sudah. ya? Oke. Udah di atas. Tuh 29.000. Kecil ya. Memang kondisinya lagi COVID sekarang ya. Jadi sekarang gini aja, diiris aja. Diiris aja ya. Jadi yang tadi yang kerap berpergian diambil tapi diiris lagi. Ya, ini Jadi hapus dihapus dulu dulu. ya? Yang kerap Hapus. berpergian diambil ya. Ya. Karena kan kondisi lagi COVID nih. Jadi yang kerap berpergian tadi memang dia berkurangnya sedikit gara-gara yang jalan-jalan sedikit pasti ya. Sekarang kita tetap ambil lagi yang tadi di atasnya itu ya, jelajah. Pelancong yang kerap berpergian nanti diiris lagi. Ya. Perjalanan. Ya, perjalanan. Pelancong yang kerap berpergian. Ya. Kalau komuter itu kan orang yang kerja ya bolak-balik ya, komuter ya. Ya. Boleh naik kendaraan, naik kereta ya. Sudah? Nah, udah. Nanti Ibu iris lagi aja, Bu. Di bawahnya kan bisa diiris ya. Diiris lagi. Iris lagi. Ya, di situ ya. Cari aja. Perilaku perjalanan lagi ya, perjalanan lagi kita cari. Pilih salah satunya. Nah, perjalanan. Pilih salah satunya mau komuter atau yang berwisata 2 minggu lalu. Ini kondisi lagi COVID soalnya. Kita mau wisata itu pasti sedikit orangnya ya. Benar nggak? Iya. Jadi sedikit orangnya. Jadi kita mau ambil dia itu pasti sedikit ya. Baru pulang wisata 2 minggu lalu. Ya. Coba diiris itu bisa nggak? Jumlahnya berkurang nggak? Yang ini? Ya, seminggu yang lalu tuh 2 minggu lalu lah. 2 minggu dah boleh. Yang 2 minggu yang lalu kan jadi 29.000 tadi. Iya, kan diiris sekarang. Boleh itu, boleh 1 minggu aja. Salah satu pilihnya aja. Boleh 2 minggu, boleh 1 minggu. Karena kita iris ini soalnya. Diiris yang kedua. Tuh 9.000. Irisannya kedua nggak, Ibu? Coba lihat. Pelancong. Oh iya, irisannya kedua ya? Ya. Oke. Berarti nggak cocok itu, Bu. Dihapusnya yang 2 minggu itu. Ya, bukan itu, bukan. Yang 2 minggu, Nah, itu dihapus. Karena ini posisinya lagi COVID ya, nggak masuk dia ya. Nah, 1, berapa tuh? 1,4 ya? 1,4. Masih terlalu lebar dah. Ya, sebenarnya sih sedikit lagi. Di bawah 1 juta sedikit lagi ya. Dapat 700.000 juga nggak apa-apa. Dapat 700.000 juga nggak apa-apa. Ini pelancong yang berpergian sudah oke lah. Itu diambil. Sekarang kita mau iris lagi. Minat kecantikan, cocok. Ini Ibu mau targetin ini nggak yang perilaku kendaraan. Yang punya mobil. Ya, kepemilikan kendaraan coba. Di situ coba kita jelajah ya. Jelajah sekarang. Bukan, di bawahnya yang irisan, Nero ya, ke bawah aja nggak apa-apa. Irisan lagi. Kok nggak bisa di ini? Oh, ini. Oke, irisan lagi. Irisan. Di bawahnya. Nah, itu ya. Jelajah. Nah, cari di situ adalah perilaku ya. Perilaku lagi yang kendaraan yang kita arahnya sekarang. Kepemilikan kendaraan ya. Nah, perilaku. Teman-teman bisa bedain ya demografi, minat, perilaku ya. Demografi kependudukan, minat itu belum tentu dia memiliki ya. Tapi kalau perilaku sudah memiliki atau sudah bertindak. Apa tuh? Cari perilaku kendaraan di situ ada nggak? Klasifikasi pelanggan. Kategori lainnya tuh apa tuh? Kategori lainnya coba tadi. Oh, bukan ya. Pada acara akan datang, tertarik pada acara yang datang. Perilaku pembelian tadi udah tadi. Yang suka belanja. Kayaknya ada yang belum geser itu deh ke bawah. Ke bawah lagi. Di atasnya, di atas. Di atas lagi, Bu, tadi
perilaku itu ada aktivitas digital, terus apa lagi tadi? Minat, perilaku aktivitas digital seperti hari jadi, kategori lainnya. Cuma ada aktivitas digital. Coba di aktivitas digital lah, Bu. Masuk nggak dia di situ? Aktivitas digital tadi. Ini. Nah, coba. Baik admin, Canvas, terus bawah lagi. Pengadopsi teknologi, pengusaha kecil, ekspatriat, nggak ada sini ya, yang ke kendaraan. Kalau nggak ada nanti kita ketik aja ya di atas ya. Ya. Ketik aja coba, Bu, kalau nggak ada ya. Kendaraan coba tulis ya kendaraan. Tulis dulu kendaraan. Kalau nggak ada, nah, ada. ntar dulu. Itu kan minat tuh ya. Dia minat tuh, bukan kepemilikan ya. Coba ini boleh minat, tapi coba kita lihat sebelah bawahnya ada nggak perilaku. Coba. Kan itu baru minat. Kendaraan, perilaku. Coba mobil coba mobil. Tulis mobil. Ini kan masih minat ya. Kita mau nyari ke arah perilaku ada nggak? Mobil aja mobil. Kendaraannya? Iya. Mobil kendaraannya nggak usah pakai mobil aja. Kendaraannya nggak usah tulis mobil aja. Minat semua ya. Penyewaan mobil. Terus bawa lagi itu minat. Nah, itu perilaku apa tuh? Ada perilaku kepemilikan ceri mobil. Ceri mobil apa itu ya? Ceri mobil itu apa teman-teman? Ada tahu nggak? Ceri mobil. Merek kali, Pak. Coba diklik apa baru dengar mereknya ceri mobil. Coba diklik. Itu soalnya perilaku itu. Coba dibaca tuh, Bu. Orang yang kemungkinan memiliki perangkat ceri mobile. Oh, mobile. Bukan mobil ya? Mobile. Oh, dia bacanya mobile, Bu. Bukan mobil. Jadi di sini bukan. Coba car. Ini bahasa Inggris, Bu. Coba mobil tuh car. Kan car. Pak. Bahasa Inggris ini. Tuh. Ada nggak tuh car? Minat. Perilaku coba cari. Perilaku. Oke, banyak kan minat ya. Mana yang punya mobilnya? Nah, Ibu sebutin mereknya aja lah, Bu. Merek mobilnya Bu. Tulis, Bu. Toyota coba, Bu. Ini mobil sejuta umat ya, Toyota coba. Oh, nggak ada ya miliki. Coba Ibu ketik saran ya. Di bawah, di situ kadang-kadang kita kalau nggak bisa jelajah, ketik saran. Di sini? Sebelah kanan jelajah itu kan ada saran tuh. Diklik saran bisa nggak? Nggak bisa ya. Coba diketik dulu ininya. Misalnya tadi apa? Car tadi apa tadi ya? Mobil, coba mobil. Bisa ada saran nggak dia? Mobil. Nggak keluar ya. Biasanya bisa diklik saran itu nggak keluar. Itu di atas ada saran, coba kita pengen cek dulu, Bu. Tuh diklik itu. Coba keluar nggak sarannya? Oh, itu ada saran tuh. Liburan. Nah, orang yang minat liburan ya, itu harus di bawahnya berarti minat liburan. Oke. Oh, bukan perilaku perjalanan ya, Pak? Udara. Iya, mestinya perilaku itu yang perilaku itu pelancong internasional sedang berpergian, itu perilaku itu. Ini. Nah, kalau Ibu iris di perilaku pelancong internasional sedang berpergian bisa nggak? Coba ke bawah lagi, ada nggak yang perilaku selain itu? Bawah lagi ada nggak perilaku? Itu lagi ada. Pembelajaran internasional udah, travel and leisure, itu bisa boleh juga tuh minat travel and leisure ya, Bu ya. Ini. Jadi dia minat travel dan leisure. Itu boleh juga ya, teman-teman ya. Travel and leisure. Itu diiris tadi berarti di bawahnya. Diiris. Oh, diiris. Iris berarti. Travel and leisure ya. Nggak muncul ya, Pak ya? Nggak muncul, ulangi perbarui dulu. Ada dua tuh yang bagus tadi, travel and leisure sama peminat pelancong internasional itu, Bu, perilaku. Itu kalau diiris salah satunya dia berkurang nggak 1 juta? Coba kita salah satu dulu ya. Kita salah satu dulu ambil untuk orang yang mau diiris.
Ya teman-teman, ini berharap nih materi riset ini teman-teman selesaikan sampai ini tuntas ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah ada dapat semua ya. Itu travel lasernya di atas dihapus dulu karena dia minatnya di situ masih ada travel laser di atas dihapus. Nah, coba di bawahnya. Di situ ada dan juga harus cocok, Bu. Mohon maaf tuh kan ada tulisan dan juga harus cocok. Ibu close dulu. Itu di situ ya, di situ. Oke, travel ya. Ya, tambah laser ya tadi. Tambah aja berarti, Pak. Tambah laser tadi. Ini. Nah, itu ada perusahaan, ada perilaku ya, ada minat ya. Jadi kalau di atas itu perusahaannya, kalau di bawah itu minatnya ya. Orang yang minat travel and leisure ya. Ibu mau pilih yang travel leisure atau yang wisata internasional? Pilih salah satu tadi. Yang wisata itu aja internasional. Nah, Pak. coba tulis dari travel tapi pilih wisata internasional. Jadi itu perilaku kalau yang wisata internasional tadi. Travel. Ke bawahnya tadi. Tapi bahasa Indonesia tadi kita ketik ya. Lagi kata Bu. Berarti ini kita ngetik bukan travel tadi. Kita ngetiknya apa tadi? Perjalanan ya, pengetik ya? Iya, perjalanan. Perjalanan ya, coba perjalanan. Nah, itu yang internasional itu ya. Itu Bu, pelancong di atas itu ada. Geser, pelancong internasional. Nomor 2 Bu, nomor 2. Ini. Ya. Ya, coba. Nah, coba lihat di atas berapa. Nah, udah itu sip. Ya, itu Bu ya. Ibu, kita logikanya gini, seandainya diiris dengan pelancong internasional, logikanya dia punya duit nggak kira-kira? Punya, Pak. Kan internasional kan? Iya. Dia bisa beli tiket jutaan, ya pasti punya duit. Jadi saya pengen membawa teman-teman kepikirannya begini, kalau produk ini ditargetin orang-orang yang punya duit, tidak ketahuan pendapatannya seperti tadi kan, dicari pendapatannya nggak ketemu, cari aja perilakunya dia. Ya, orang yang umroh, coba umroh haji juga kan mahal itu kan ya, 20 juta ke atasnya. Kalau mau ditargetin orang yang umroh juga bisa diiris Bu. Orang yang sudah umroh misalnya, kita kalau tadi nyari ya, diiris sama orang yang sudah umroh atau yang sudah haji, pasti orang itu punya kemampuan untuk daya beli ya. Nah, sekarang Ibu udah benar dapat di bawah 1 juta, menurut saya ideal ya 600.000 ya. Puas ya Bu? Cukup puas Bu ini Bu? Ya Pak, puas Pak. Ya, semangat nyari lagi Pak. Hah? Semangat cari itu lagi, pemirsa lagi. Jadi kalau mau riset kayak begini caranya, tapi ini pemisah 1, pemisah 2 misalnya demografi wilayah Bandung sama wilayah 3 Cirebon itu, Ibu bisa iris-iris juga nggak apa-apa kalau Ibu mau tes pemisah baru ya. Oke. Diiris kayak tadi caranya. Nanti Ibu dapat pemisah 2 ya. Oke. Oke, teman-teman, makasih. Silakan Bu Is di stop share-nya. Oke, makasih Pak. Ini saya berharap contoh ini rekamannya diulang-ulang. Terus bagi yang kendala di akun, kayak Pak Basit buat akun baru, oke. Pak Rauf solusinya apa? Kalau Pak Maksum juga kena ternyata 2 kali di ban. Pak Rauf ya, Pak Maksum 2 kali di ban. Saya nggak tahu Pak Rauf ada pernah pasang iklan atau belum sebelumnya? Belum pernah Pak. Hah? Belum pernah. Kalau belum pernah, berarti Bapak kirim tiket tadi, Bapak udah banding belum tadi? Banding? Udah, cuma banyak sekali item-itemnya gitu yang harus. Jawabannya apa? Sebentar, saya lihat deh ini. Ya, itu biasa kalau banding 24 jam direspon biasanya. Kalau kita bandingnya, bahwa Bapak orang baru yang belum pasang iklan gitu, kasih tahu aja. Anda tidak bisa menggunakan iklan ini karena akun iklan ini atau akun bisnis yang terkait dengan dinonaktifkan. Ya. Karena melanggar kebijakan iklan kami atau standar lainnya. Kemudian saya kontak Facebook, saya klik. Nah, jawabannya apa Pak? Email? Malah muncul di sini pembayaran dan pengelola iklan dinonaktifkan. Gimana kurang jelas?
pembayaran dan pengelola iklan dinonaktifkan. Jika Anda yakin bahwa akun Anda dinonaktifkan karena kesalahan, isi formulir ini agar kami bisa Ya, ya. Isi formulir itu Pak, nggak apa-apa. Udah sering kok murid seperti itu. Isi aja formulirnya Pak. gitu, Ya isi. Udah sering kok. Nanti Bapak dapat jawaban dari email nanti. 24 jam. Isi formulir nanti 24 jam Bapak dapat jawaban biasanya. Ini kan hari Minggu ya, mungkin besok ya. Besok 24 jam lah besok. Bapak lihat lagi jawabannya. Biasanya kalau nggak ada masalah dibuka, langsung dibuka blokirnya. Ya. Kalau Bapak kasih tahu aja data yang sebenarnya diisi formulir itu ya. Baik, nanti saya konsultasikan lagi. Ya, Bapak foto ke saya formulirnya, nanti saya bantu kalau yang kurang jelas. Ya. Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Terus Pak David, satu pertanyaan saya. Ya. Tadi kita nge-push untuk di bawah 1 juta. Ya. Nah, itu kenapa mesti begitu gitu logikanya? Ya, pertanyaan yang bagus. Tadi di awal saya udah cerita, ini bukan aturan Facebook. Nah, ini berdasarkan pengalaman. Kalau dulu saya pakainya di atas 1 juta sampai 5 juta. Terus saya tambah juga sampai kadang di atas sampai 10 juta. Ternyata dengan anggaran iklan yang 25.000 itu, ya nggak cukup Pak. Gitu ya. Ya nggak cukup. Kita kan anggarannya kecil. Berarti disesuaikan dengan anggaran ya? Iya, sesuai anggaran. Kalau anggaran Bapak misalnya sehari 100.000, kan ada orang tuh anggarannya sehari 100.000, itu boleh Pak, di atas 1 juta nggak apa-apa. Lebih dari 1 juta, Karena Facebook itu mencas kita, kita dicas itu berdasarkan jumlah tayangan Pak. Jadi semakin banyak pemirsa, semakin banyak tayangan kan. Semakin banyak tayangan, semakin cepat habis iklan kita. Nah, tapi dengan di bawah 1 juta, anggaran 25.000, itu ya setidaknya kalau kita tayang 25 kali juga misalnya satu tayangan, biasa sih kita itu dicas per 1.000 kali tayangan itu 20 ribuan. Jadi setiap 1.000 kali tayangan kita dicas 20 ribuan. Nah kalau 25.000 kita baru tayang tuh 1.500 lah kira-kira. Ya. Nah seandainya kita menargetin orangnya 2 juta, ya 1 juta ke atas, itu mendapatkan calon pembeli potensial yang tidak diiris dengan sempurna tadi, lama Pak. Iya. Lama, itu kebayang nggak kira-kira Pak logikanya? Masuk. Lama, karena kita kan anggarannya kecil. Kecuali anggarannya tadi gede 100.000 nggak apa-apa, karena kita punya stok anggaran yang banyak ya. Jadi pertanyaan bagus karena ini memang jarang juga dilakukan di luar, tapi saya pernah belajar juga ada yang melakukan itu di bawah 1 juta. Karena ini berdasarkan pengalaman dan anggaran ya. Dan setelah saya coba dengan di bawah 1 juta tadi, di push di 1 juta, banyak murid-murid yang closing baru anggaran 25.000 itu Pak. Ya, banyak yang closing walaupun belum 2 iklan, baru 1 iklan ya. Tapi ada yang nggak closing tuh 1 iklan, nanti 2 iklan pasang lagi, 25.000 lagi, custom audience, baru closing. Ada seperti itu ya. Tapi yang jelas pemirsa pertamanya sudah terseleksi lebih detail. Lebih detail, ibarat kata kunci di Google, semakin panjang kata kuncinya, semakin bagus. Kalau di Google kan prinsipnya gitu, long tail keyword. Long tail keyword kan keyword yang berekor panjang. Misalnya, cari agen kosmetik terdekat di Cirebon. Nah itu kan panjang tuh Pak kata kuncinya. Kata kunci yang panjang itu mendatangkan pengunjung lebih potensial beli daripada kata kunci pendek. Misalnya cari agen ya, atau agen kosmetik. Itu kan pendek Pak. Nah sama seperti riset, bayangan saya logikanya. Kalau riset di Facebook pendek kata kuncinya itu ya, dapat orang yang masih umum. Tapi kalau rantainya panjang tadi, diirisnya panjang tadi, kita dapat yang spesifik. Jadi logikanya begitu Pak ya. Kata kunci di Google mirip dengan riset di Facebook ini, buyer personanya semakin dalam, semakin diiris, semakin dapat orang potensial. Baik Bapak. Makasih ya pertanyaan teman-teman ya. Ada lagi sebelum saya tutup ya. Jadi Pak Dhani tolong dicatat tugasnya sebenarnya masih ngulang yang kemarin ya. Temukan pemirsa mendalam, riset sampai di bawah 1 juta ya. Itu tugas pertama, Pak Dhani tolong catat. Temukan riset mendalam sampai mendapatkan pemirsa di bawah 1 juta ya. Seperti contoh pada video ke-8 ini ya, contoh Bu Is. Ya Pak Dhani tolong catat nanti ya. Lalu yang kedua, bagi akun yang disable atau yang di-ban ya, silakan lakukan banding ke Facebook ya. Tunggu jawaban 24 jam atau lebih.
Bagi yang nggak bisa banding, udah banding berkali-kali ditolak, ya, itu cara terakhir adalah buat akun baru. Ya, jadi tugas kedua ini adalah orang yang tidak bisa iklan, ya teman-teman, nggak bisa iklan, banding. Kalau banding nggak bisa sampai berkali-kali ditolak, buat akun baru dengan data yang berbeda. Namanya sama tapi tinggal dipanjangin, ya, Abdul Rauf atau ABD Rauf. Nggak apa-apa, dibedain aja dikit, ya. Tapi namanya kita nggak bohong, benar namanya itu, ya. Cukup jelas teman-teman? Pak Dani tolong diketik ya. Jelas, Pak. Ya, Pak Dani tolong diketik di grup, Pak, ya. Ya, siap ya. Makasih teman-teman ya. Sudah berikut. Kalau seperti ini bisnis Facebook saya masih aktif, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, makasih teman-teman ya. Ya sudah ngikut. Mudah-mudahan video rekamannya besok bisa saya serahkan. Silakan praktek ya, praktek lalu tanya jawab di grup. Jangan lupa di foto. Kalau praktek tanya jawab di grup, foto aja, nggak apa-apa kayak Bois tadi, foto aja. Kita bantu jawab bareng-bareng ya. Supaya teman-teman semakin terbiasa. Ingat, saya tadi ngasih motivasi, ngasih masukan, pengalaman saya, baca 1 kali, praktek 3 kali ya. Tonton video 1 kali, praktiknya 3 kali. Ya, jadi 1:3 tentunya. Jangan sampai teman-teman nonton 3 kali, praktiknya sekali. Balik ya. Ini mudah-mudahan jadi ya ini ya, jadi ingatan ya, supaya teman-teman berhasil lebih kuat fondasinya. Karena orang-orang yang berhasil di luar sana ya, pengalaman saya itu orang-orang yang praktiknya banyak daripada bacanya banyak. Orang yang bacanya banyak, orang yang nontonnya banyak hanya aja jadi target pasar. Teman-teman harus sadar ya, orang yang terlalu banyak nonton, terlalu banyak baca akan hanya jadi target pasar, jadi banyak penonton. Ya. Tapi orang-orang yang nontonnya cuma sesekali, banyak praktek, dia jadi pemain. Kalau dia jadi pemain, pasti dia jadi pebisnis, untung. Setelah jadi pebisnis, dia akan menciptakan karya yang ditonton orang. Nah, makanya yang penonton itu biasanya banyak nontonnya, banyak komentar. Sama kayak di luar ya. Orang yang banyak komentar, banyak nonton, itu biasa prakteknya sedikit. Makanya orangnya biasa-biasa aja biasanya, nggak terlalu berhasil, ya standar. Tapi kalau orang yang diam, tapi dia banyak praktek, ya biasanya lebih berhasil. Ya, banyak praktek, ya bicaranya sedikit, tapi banyak praktek. Komentar sedikit, tapi banyak praktek. Itu lebih berhasil. Ya mudah-mudahan ini jadi ingatan mendalam. Benar-benar saya akan mendalam. Karena inilah fondasi teman-teman untuk berhasil belajar dimanapun, mau di RWP atau di RWP, berhasilnya mau karena praktek. Ya. Terima kasih ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada edisi berikutnya. Ya, saya tutup izin teman-teman. Ya.